Rilis Statwitch Chapter 51. Sinar matahari jatuh melalui jendela sempit ke dalam ruangan dan dipantulkan sebagai garis-garis merah tua di dinding. Hanya ada beberapa tempat di dalam kingdom di mana kamu masih bisa melihat matahari, dan pelabuhan air jernih adalah salah satunya. Di tempat ini, bulan iblis, dengan angin dingin dan hujan salju yang lebat, hanya memiliki sedikit pengaruh. Dengan pengecualian Black Sail Fleet tidak bisa meninggalkan pelabuhan, seluruh kota masih sibuk seperti biasanya. Gubernur kota dan kepala pelabuhan Garcia Wimbledon sedang duduk di meja bujur sangkar di bawah jendela, dengan serius mempelajari isi surat. Rambut abu-abunya tersangkut saat matahari terbenam dan memiliki sentuhan emas. Wajahnya menghasilkan bayangan dari cahaya, menambahkan definisi pada fitur wajahnya dan memberinya pesona unik yang penuh dengan semangat heroik. Rian telah berdiri di sampingnya cukup lama. Meskipun dia sudah melebihi waktu biasanya untuk membaca surat sepanjang ini, dia masih memilih untuk menunggu dengan tenang lebih lama, dia tidak ingin mengganggu keheningan. Akhirnya, Garcia mendesah pelan, meletakkan surat itu, dan kemudian berkata kepadanya, "Ayahku sudah meninggal." Mendengar ini, Rian terkejut, dan dia harus bertanya, "Apa?" "Ayahku, Ali Wimbledon, Raja Grey Castle." Dia jarang mengulangi apa yang dia katakan, pikirnya, karena ketika dia biasanya bertanya lagi, dia hanya akan memandangnya seolah dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia benar-benar tidak bercanda, bukan? Raja benar-benar mati. Rian membuka mulutnya, mencoba mengucapkan kata-kata yang menghibur, tapi pada akhirnya dia hanya bertanya, bagaimana dia bisa mati? Untungnya, dia tidak peduli tentang ini, dia adalah putri raja, gubernur pelabuhan air jernih, dan komandan armada Black Sail. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk menghiburnya. Surat itu mengatakan bahwa saudara laki-laki saya Geralt membunuh ayah saya, tetapi dia ditangkap oleh penjaga. Dia tidak bunuh diri untuk menghindari hukuman, jadi pada akhirnya dia diadili oleh beberapa menteri. Di sana dia dijatuhi hukuman mati dengan pemenggalan kepala. Kedengarannya tidak benar, Rian tanpa sadar tidak bisa mempercayainya. Tentu saja itu tidak benar, kata Garcia, tanpa ekspresi. Memang benar bahwa saudara laki-laki pertamaku adalah orang yang relatif bodoh, tetapi dia tidak sebodoh itu untuk melakukan misi bunuh diri. Jika tidak ada yang menuntunnya arah, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Seseorang menjebaknya, tanya Rian. Biar ku tebak. Putri ketiga memejamkan mata dan berpikir sejenak sebelum menjawab. Seseorang mungkin mengatur rencana terperinci ini, dan menggoda Geralt dengan mengatakan bahwa mereka akan membantunya. Membawa orang ke halaman ayahku ini pasti sudah diatur oleh seseorang sebelumnya, termasuk pemberantasan, pertukaran dan penyuapan para penjaga. Tapi itu bukan area di mana Geralt memiliki kekuatannya, karena dia terlalu malas untuk mengatur sesuatu seperti ini. Sisanya akan sederhana saja, itu hanya penting untuk mendapatkan seseorang yang dipercaya Geralt, tapi pada akhirnya masih akan mengkhianatinya. Rian tidak bisa menambahkan apa-apa. Bagaimanapun, ini hanya tebakan. Yang sebenarnya terjadi tidak penting, yang penting hanya hasilnya. Dia percaya bahwa ini juga merupakan pemikiran dari putri ketiga. Benar saja, Garcia membuka matanya dan melanjutkan, saya 90% yakin bahwa itu bukan pangeran pertama, dia adalah orang yang hanya mengetahui kekerasan. Otaknya adalah satu otot besar jadi biasanya dia dibodohi. Hanya, ketika mengatakan ini, suaranya memiliki keberanian, kakak keduaku akan sekejam ini. Maksud Anda Timothy Wimbledon adalah pelaku sebenarnya. Selain dia, siapa lagi yang tahu begitu banyak tentang Geralt? Juga setelah masalah ini, dia adalah orang dengan keuntungan terbesar. Saat berbicara, Garcia tanpa sadar mengetukkan jarinya ke meja, bahkan orang buta pun bisa melihat ini. Tapi dia favorit ayah, jadi dia benar-benar tidak perlu melakukan ini. Yang Mulia benar-benar marah, Rian menyadarinya. Melihat putri yang memanas ini benar-benar langka. Nampaknya meskipun dia telah mengeluh bahwa ayahnya terlalu eksentrik, pada akhirnya dia tetap tidak ingin melihat ayahnya sekarat seperti ini. Rian bisa memahami perasaan ini, kurang lebih. Dalam keluarga besar, generasi muda akan selalu memiliki perasaan seperti itu terhadap tuan rumah, sebuah gunung yang harus mereka lewati, baik memuja maupun membencinya. Jika dia benar dan ini benar-benar direncanakan oleh pangeran kedua, maka tindakannya memang bisa dianggap berdarah dan kejam. Tapi dia, kenapa dia melakukan ini? Karena dia takut padaku. Garcia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya, dia takut pada armada Black Sailku. Menyadari bahwa Rian tidak mau menjawab, dia terus menjelaskan, Timothy sepertinya memiliki mata-mata di kota kita,
yang dengan sendirinya tidak mengherankan. Saya sendiri juga telah mengatur mata dan telinga di Valencia. Ketika dia menemukan keberadaan saya, armada Black Sail menjadi mudah baginya untuk membayangkan apa yang akan saya lakukan nanti. Valencia tidak mampu mendukung pasukan yang mampu menghadapi armada saya. Jadi, dia sampai pada kesimpulan untuk menggunakan Geralt sebagai umpan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi maksudmu, dia menginginkan tentara. Dia menginginkan tahta, kata Garcia. Dengan kematian ayah saya dan sekarang bahkan kematian Geralt, dia telah menjadi pewaris pertama. Saya khawatir dia akan menekan para menteri untuk memahkotainya secepat mungkin. Hanya ketika dia menjadi Wimbledon 4 akankah dia dapat memobilisasi semua pengikutnya dengan pasukan mereka. Saat dia mengatakan ini dia menggelengkan kepalanya, namun, seperti yang telah saya katakan, sebagai anak kesayangan ayah dia benar-benar tidak perlu melakukan ini. Bukankah itu lebih buruk? Tanya Rian, khawatir, jika kakak keduamu dinobatkan, bukankah dia akan mengumumkan pertempuran untuk tahta selesai dan memanggilmu dan saudara-saudaramu kembali? Apa yang akan kamu lakukan? Garcia menjawab seolah-olah dia merasa itu benar-benar di bawah martabatnya. Langkah ini akan terlalu mudah, hanya karena dia adalah anak kesayangan ayah kita, bukan berarti dia akan mendapat dukungan dari para menteri, terutama karena kepindahannya untuk membunuh mantan raja. Meskipun dia mendorong pembunuhan itu pada Geralt dan mungkin bisa membodohi penduduk sipil, saya perkirakan itu akan memakan waktu lama sampai dia bisa mendapatkan otoritas penuh di Grey Castle. Jadi, dia melihat dengan licik pada Rian dan berkata, aku harus mengubah rencanaku sedikit. Rian segera berlutut dan berkata, saya bersedia melakukan servis. Garcia berdiri, berjalan ke jendela dan berbicara dengan Rian sambil membelakangi dia. Hal pertama yang harus dia lakukan setelah dia mengklaim tahta adalah berurusan denganku. Namun, satu-satunya kemungkinan dia untuk menekanku adalah dengan memerintahkan Yokol, Duke of the Southern Territory. Saya memperkirakan bahwa yang terakhir akan menggunakan masa berkabung raja untuk menunda pengiriman pasukannya. Rubah tua itu selalu enggan melakukan bisnis di mana dia akan merugi. Paling-paling dia akan memanggilnya perseteruan dan mengirim mereka keluar untuk mengelilingi pelabuhan air jernih. Garcia berhenti sebentar dan kemudian berbicara lebih jauh, namun, langkah ini akan memberi kita masalah yang tidak perlu, jadi kita akan berlayar besok. Berlayar. Yang mulia, jangan bilang kamu ingin. Kota Eagle terletak lebih ke pedalaman dan hampir tidak terlindungi. Kita bisa mencapai kota mata air yang jelas dengan menggunakan anak sungai Sanwan, dari sana kita hanya perlu 1 hari untuk sampai di kota Elang. Setelah kita merebut kota Elang, seluruh wilayah selatan akan berada di bawah kendali saya. Situasi setelah Timothy mengklaim tahta akan berbeda dari apa yang dia pikirkan. Ketika Timothy ingin mengetahui kemajuan Duke tetapi menemukan bahwa seluruh selatan di bawah kendali saya benar-benar ingin melihat wajahnya. Tapi, Anda juga mengatakan bahwa Wimbledon 3 baru saja meninggal, dan setelah ini. Apa aku perlu menitikkan air mata dulu? Garcia berbalik, cahaya matahari terbenam menimpa tubuhnya dan menutupinya dengan kerudung merah. Wajahnya tersembunyi di kegelapan, hanya matanya yang terpantul oleh cahaya. Emosi yang terlihat di matanya sekokoh batu besar, pikir Rian. Bahkan jika dia marah atau merasa menyesal, dia tidak akan pernah menunjukkan kesedihan. Menunjukkan kesedihan tidak akan cocok untuk seorang raja atau ratu. Tidak, kamu tidak perlu melakukan itu, kata Rian serius. Garcia mengangguk puas, pergi dan beritahu kapten bahwa saya ingin berbicara dengannya. Karena Timothy tidak mau menunggu sampai akhir 5 tahun, saya tidak akan mengecewakannya. Setelah saya menaklukkan Eagle City, saya akan mendeklarasikan kemerdekaan dari wilayah selatan. Semua ini tidak penting bagi dirinya sendiri, pikirnya, Garcia akan selalu menemukan solusi untuk setiap kemungkinan. Begitu dia memutuskan jalan untuk dirinya sendiri, dia akan berjalan di jalan itu dengan berani. Disinilah letak pesonanya dan merupakan salah satu alasan mengapa dia mengikutinya. Ya, Yang Mulia. Tidak, Rian mengoreksi dirinya sendiri, Yang Mulia. Rilis Statwitch Chapter 52. Roland mengetuk pintu, dan ketika dia mendengar jawaban Nightingale dia memasuki ruangan. Jendela di ruangan itu ditutup dan memiliki tirai tebal. Mereka hanya buka pada pagi dan sore hari untuk membiarkan udara segar masuk. Pada waktu lain jendela ditutup untuk menjaga ruangan tetap hangat. Satu-satunya cahaya di ruangan itu berasal dari 2 lilin di ujung tempat tidur. Lilin-lilin itu menyala dengan tenang dan memancarkan banyak bayangan yang bersilangan ke seluruh ruangan. Roland pergi ke tempat tidur. Melihat wanita yang sedang beristirahat di atas bantal lembut dan selimut masih memejamkan mata, dia mendesah pelan.
Apakah pertahanan kota perbatasan masih bertahan? Tanya Nightingale sambil menghampiri Roland dan memberinya secangkir teh. Saat ini semuanya berjalan lancar, jawab Roland sambil menyesap sedikit, tapi kemudian dia mengembalikan cangkirnya. Sejak hari itu, sekelompok besar binatang iblis seperti terakhir kali tidak menyerang kita. Juga, semua anggota milisi kami yang terluka sekarang telah sembuh dan kembali, siap untuk berperang. Semangat bertempur mereka telah menjadi agak tinggi. Ada apa dengan bagian tembok kota yang rusak? Karl menggulung batang kayu di bawah karapas binatang campuran untuk memindahkannya ke lubang di dinding. Di sana, dia akan menggunakan penggulung untuk mengangkatnya dan menggunakan kerangka kayu untuk menahannya agar tetap tegak, menjadikannya bagian dari tembok kota. Roland tahu bahwa Nightingale mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menanyainya, sehingga dia tidak akan terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Namun, ketika dia melangkah ke kamar, semua perhatiannya akan selalu tertuju pada wanita yang sedang berbaring di tempat tidur. Jika kita mengatakan bahwa terakhir kali kita menghadapi invasi skala besar kita memperoleh kemenangan yang patut dibanggakan, tidak ada keraguan bahwa penyumbang kemenangan terbesar adalah Anna. Jika dia tidak menggunakan dinding apinya untuk memblokir celah di dinding, konsekuensinya akan benar-benar tidak terpikirkan. Namun, dia belum bangun sejak dia pingsan di pelukannya. Sudah 1 minggu, bisik Roland. Secara teoritis, jika seseorang terbaring dalam keadaan koma selama 1 minggu tanpa makanan atau air, dengan tidak adanya kemungkinan untuk memberinya nutrisi melalui tindakan eksternal, seperti suntikan, fungsi tubuh akan mati dan otak secara bertahap akan mengalami syok dan mati. Namun, Anna tidak memiliki tanda-tanda kesehatan yang buruk, sebenarnya penampilannya sekarang lebih baik daripada saat dia jatuh ke pelukan Roland. Pipinya kemerahan, napasnya lancar, dan ketika Roland meletakkan tangan di dahinya, dia bisa merasakan suhu tubuhnya normal. Semuanya menunjukkan bahwa Anna dalam keadaan sehat penuh, tapi dia tidak mau bangun. Ini juga pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti itu. Nightingale berdiri di sisi Roland, menggelengkan kepalanya sambil menjelaskan, dia menghabiskan semua sihirnya di dalam tubuhnya, tapi sekarang kekuatan sihirnya sudah berada pada titik jenuh, bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Jika saya tidak salah menghitung, hari ini tengah malam akan menjadi hari dewasanya. Apakah maksudmu dia akan menjadi dewasa dalam keadaan koma? Tidak, dia akan mati dalam keadaan koma. Kata Nightingale terus terang, kamu harus menggunakan kemauanmu untuk mengatasi penderitaan di hari kedewasaanmu. Jika perlawananmu dipatahkan, gigitan kekuatan sihir penyihir itu akan menghancurkan tubuhnya secara permanen. Roland memindahkan kursi ke samping tempat tidur dan duduk. Saya ingat bahwa Anda pernah berkata bahwa ketika menghadapi serangan balik ajaib, tidak peduli betapa sakitnya itu, Anda akan selalu tetap sadar dan berpikiran jernih. Entah Anda akan dapat melewati ini rintangan atau Anda akan memilih untuk mengakhiri hidup Anda. Memang, persis seperti ini. Di dalam asosiasi kerjasama penyihir kami juga memiliki seseorang yang dipercaya mendapat dukungan dari ketidaksadaran ketika melewati gigitan roh jahat. Hanya harus menanggung siksaan setahun sekali. Nightingale ragu-ragu tetapi kemudian melanjutkan, dia mengatakan bahwa dia mengandalkan zat alkemis untuk tidur, tetapi pada akhirnya itu tidak ada artinya. Ketika saatnya tiba dia segera dimakan oleh sihir tanpa ada kesempatan untuk melawan. Sakitnya tidak bertambah perlahan. Tidak. Ketika waktumu tiba, rasa sakit akan menyambarmu seperti kilat, tapi berapa lama kamu harus melawan berbeda dari orang ke orang. Kakakku tidak cukup kuat, tapi dia terdiam. Roland mengerti apa yang dia maksud, tidak tahu berapa lama mereka harus menderita rasa sakit itu sudah menjadi semacam siksaan itu sendiri. Tidak tahu berapa lama mereka harus melawan, itu mirip dengan berada di kapal yang ditinggalkan di tengah badai yang dahsyat. Mudah untuk membiarkan orang melepaskan keinginan untuk hidup. Saat hening, Roland merasakan sebuah tangan di bahunya. Selama tahun-tahun saya menjadi tunawisma dan menyedihkan, saya telah melihat terlalu banyak kematian. Saya melihat para penyihir diperlakukan seperti ternak, digantung, dibakar, atau disiksa sampai mati hanya untuk hiburan kaum bangsawan. Satu-satunya cara bagi seorang penyihir untuk bertahan hidup adalah dengan hidup jauh dari manusia lain, menjalani kehidupan tertutup. Saya tidak tahu di mana letak Gunung Suci, tetapi di hati kami itu adalah surga yang tak terjangkau. Suara Nightingale menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Tapi Anna berbeda. Selain bantuan yang kami para suster berikan padanya, aku belum pernah melihat orang lain yang begitu peduli pada penyihir sepertimu. Dia dibutuhkan oleh orang-orang, dia dihargai dan diperlakukan seperti orang normal. Yang mulia, Anna bahkan belum sampai dewasa, tapi dia sudah menemukan gunung sucinya. Namun, ini bukanlah hasil yang diharapkan Roland.
Dia memejamkan mata, dan mengingat kembali pemandangan saat dia bertemu dengannya. Dia bertelanjang kaki, dan hanya mengenakan pakaian compang camping. Dia telah tinggal di dalam sangkar, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Matanya menyerupai permukaan danau yang tidak tercemar, jernih dan tenang. Dia adalah nyala api, tapi dia tidak berkedip seperti nyala api. Kenangan mulai muncul seperti gambar-gambar di gulungan film. Saya telah memuaskan rasa ingin tahu Anda, Tuan, jadi bisakah Anda membunuh saya sekarang? Saya tidak pernah menggunakan kekuatan saya untuk menyakiti orang lain. Saya hanya ingin berada di dekat Anda, yang mulia, tidak lebih. The Demon's Bite tidak akan pernah membunuhku, aku akan mengalahkannya. Apakah kamu sedang bermimpi? Aku tidak kemana-mana. Roland harus menahan pikirannya yang bergelombang dan berbisik, aku akan tinggal di sini dan menemaninya sampai saat terakhir. Aku juga akan tinggal. Terima kasih. Setelah makan malam, ketika Nana mendengar bahwa Ana akan menjalani hari dewasanya, dia bersikeras untuk tetap tinggal. Roland menyisihkan kamar untuk dia dan ayahnya yang akan menemaninya pada malam hari. Seperti ini, Roland dan kedua penyihir itu duduk di samping tempat tidur, diam-diam menunggu hampir tengah malam. Mengenai Nightingale dan Nana, mereka juga harus menghadapi gigitan iblis musim dingin ini, tapi untungnya sihir mereka terbangun pada hari yang berbeda. Jika tidak, ketiga penyihir itu harus mengalami ujian hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Roland memperkirakan jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa tetap tenang di kamar. Kota itu tidak memiliki menara jam, jadi hanya dengan cahaya lilin, perjalanan waktu menjadi kabur. Angin dingin bertiup ke jendela, sehingga dari waktu ke waktu mereka bisa mendengar suara angin menderu. Ketika Roland merasakan jejak kelelahan menyerang jantungnya, Nightingale tiba-tiba berkata, itu sudah dimulai. Hanya dia yang bisa melihat aliran sihir di dalam tubuh Ana. Dia melihat bahwa itu menjadi gelisah, dan kumpulan api hijau menjadi luar biasa kaya, tetapi pijar putih di tengahnya berubah menjadi gelap, sementara semua sihir yang menjengkelkan berkumpul di dalam. Sepertinya ditarik ke tengah sambil meronta dan berguling dengan liar, tapi tidak ada gunanya. Roland tidak dapat melihat perubahan ini, tetapi dia juga menyadari ada yang tidak beres. Nyala api lilin mulai bergetar, meski tidak ada angin yang bertiup di dalam ruangan. Cahaya yang dipancarkan oleh nyala api semakin gelap, sepertinya semua bayangan ditelan oleh nyala api saat berubah warna, cahaya oranye merah berubah menjadi nyala hijau seperti giok. Dia memandang wanita yang terbaring di tempat tidur, tetapi dia masih tidur, bahkan tanpa sedikit pun perubahan di wajahnya, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pada titik ini nyala lilin hampir menghilang, tetapi nyala api itu tidak padam. Api hijau itu seperti sel fagositik yang memakan api oranye, menjerumuskan semuanya ke dalam kegelapan. Namun tak lama kemudian, apinya kembali menyala. Namun, kali ini nyala lilin telah berubah menjadi hijau murni. 3 orang yang duduk di sekitar tempat tidur tenggelam dalam cahaya hijau, saling memandang dengan bingung, tetapi pada akhirnya tidak ada yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, pada saat ini, mata semua orang mengarah ke tempat tidur, mereka mendengar Ana mengerang. Ana perlahan membuka matanya. Ana. Roland kaget, dia bangun. Ana berkedip beberapa kali untuk menjernihkan matanya, tapi kemudian dia tersenyum padanya, mengulurkan dengan telapak tangan kanannya yang terbuka, meraih pangeran. Masa api hijau melompat dari telapak tangannya, membakar dengan tenang. Roland tidak tahu kenapa, tapi dia bisa mengerti apa yang diinginkan Ana. Dia ragu-ragu sejenak, tapi kemudian dia perlahan memasukkan jarinya ke dalam nyala api. Sensasi terbakar yang diantisipasi tidak datang. Sebaliknya, seperti dibungkus dengan air hangat, terasa lembut dan hangat. Rilis Statwitch Chapter 53. Sehari setelah Ana bangun, Roland dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Nightingale. Meski alasan kenapa masih belum jelas, tapi Ana mungkin adalah penyihir pertama yang menghabiskan hari terbangun tanpa rasa sakit, kata Nightingale bersemangat sebelum pergi. Setelah Nightingale mengikuti Roland untuk waktu yang lama, dia terbiasa dengan istilah kebangkitan ketika menggambarkan transformasi penyihir. Saat aku kembali, aku akan membawa serta saudara perempuanku. Saat itu aku berharap kamu akan menerima kami, sama seperti kamu telah menerima Ana. Inilah yang diinginkan Roland. Dengan hanya kemampuan Ana, dia mampu merevolusi proses penempaan, memungkinkan kota melihat awal era industri, jadi apa yang bisa dia lakukan dengan sekelompok penyihir. Tentu saja, dia juga harus mempertimbangkan masalah keamanan, karena melintasi pegunungan selama bulan iblis sangat berbahaya. Tapi ternyata,
Nightingale sangat ingin membawa saudara perempuannya kembali karena dia berkata, selama musim dingin ini, banyak saudara perempuan saya harus menghadapi masa sulit ini. Jika saya bisa menyampaikan berita kepada mereka sedikit lebih awal, saya mungkin bisa menyelamatkan setidaknya beberapa saudara perempuan saya. Yakinlah, biasanya binatang iblis tidak dapat menemukan keberadaan saya. Akhirnya, Roland bertanya, kapan Anda harus menghadapi hari kebangkitan Anda? Nightingale berbalik dan menaiki kudanya, di akhir musim dingin atau awal musim semi. Saat pergi, Nightingale melambai kembali ke arah pangeran, jangan khawatirkan aku, di tahun-tahun sebelumnya gigitan iblis semakin ringan untukku. Jawaban ini memberi Roland sesuatu untuk dipikirkan. Dia sudah memikirkan bagaimana Anna bisa bertahan di hari kebangkitannya. Lagi pula, Anna berkata setelah itu bahwa dia tidak merasakan sakit apapun. Ini sepenuhnya bertentangan dengan konsep Nightingale, kekuatan penyihir berasal dari iblis, jadi kekuatannya terkontaminasi oleh kejahatan. Ini bisa dilihat ketika darah mereka berubah menjadi hitam dan mengalir keluar dari setiap pori. Kulit mereka akan terlihat terbakar, meninggalkan tubuh dalam kondisi yang memprihatinkan. Ini adalah bukti yang tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Namun, sejak awal, Roland mengira ini salah. Dia mengobrak-abrik ingatan pangeran keempat yang lama, tetapi dia tidak menemukan bukti apapun bahwa Tuhan atau iblis ada di dunia ini. Karena itu bukan kekuatan ilahi, itu tidak boleh dianggap sebagai standar untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Faktanya, bahkan jika ada dewa yang sering mengganggu dunia fana, tetaplah orang percaya yang memilih kemah mereka sendiri. Hanya dengan begitu para dewa mendapatkan kekuatan mereka, bukan sebaliknya. Menurut deskripsi Nightingale, seorang penyihir akan mengumpulkan kumpulan sihir di dalam tubuhnya. Namun, ketika sihir itu tidak bisa dilepaskan, apakah itu akan merusak kapalnya sendiri? Roland berpendapat bahwa kemungkinan teori ini benar sangat tinggi. Lagi pula, kebanyakan orang yang dihadapkan pada permusuhan dan tekanan pasti akan memilih untuk menyembunyikan kemampuan mereka sendiri, berpura-pura menjadi normal sambil berharap untuk meninggalkan medan perang hidup-hidup. Ini akan mengarah pada titik di mana sebelum mereka mencapai usia dewasa, mereka jarang memiliki kesempatan untuk menggunakan sihir mereka. Roland jelas tidak berpikir bahwa kastilnya akan menghalangi gigitan iblis. Dia bertanya kepada Anna apakah dia memiliki pengalaman menyakitkan yang tak tertahankan sebelum ini. Jika ada yang berbeda selama tahun ini, maka itu karena dia datang ke kastil dan bisa menggunakan sihirnya hampir setiap hari. Jadi, dengan jawaban akhir Nightingale tebakannya terkonfirmasi, kemampuan silumannya tidak terlalu terlihat, jadi dia bahkan bisa sering menggunakannya. Selain itu, dia telah dipaksa untuk melatih kemampuannya oleh orang lain dan dipaksa untuk menggunakan kemampuannya secara sembarangan. Dengan demikian, serangan balik dari kekuatan sihirnya hanya berdampak kecil padanya. Ketika Roland kembali ke kastil, dia segera memulai pelatihan Nana yang ditingkatkan. Jika tidak ada yang terluka saat mempertahankan kota, dia harus merawat berbagai hewan kecil. Jika dia bisa mengkonfirmasi teorinya dengan bantuan Nana, signifikansi bagi komunitas penyihir bisa digambarkan sebagai gemetar bumi. Kutukan iblis akan berubah menjadi hadiah dari yang ilahi. Selama dia bisa memastikan bahwa wilayahnya adalah tempat berlindung yang aman bagi para penyihir, banyak sekali penyihir yang akan datang ke kota perbatasan. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi setelah serangan terakhir semuanya kembali ke jalurnya, tanpa gelombang besar. Roland mulai mengintensifkan produksi mesin uap 2, tetapi juga memberi Anna cukup waktu untuk terbiasa dengan kemampuan barunya. Dia membangun gubuk lain di halaman belakang rumahnya, tapi kali ini terlindung dari salju. Itu digunakan sebagai area percobaan, karena dia masih merasa lebih aman untuk membangunnya di halaman belakang rumahnya sendiri. Nightingale sebelumnya mengatakan bahwa penyihir, ketika mencapai usia dewasa, akan menstabilkan kekuatan sihir mereka dan mungkin menghasilkan kemampuan cabang baru. Namun, sampai sekarang dia belum melihat Anna menunjukkan kemampuan baru, tetapi kendali apinya telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak, apakah itu bisa disebut api atau tidak masih merupakan pertanyaan. Roland berpikir, bekas nyala api masih dalam jangkauan untuk dipahami dengan akal sehat, tapi sekarang nyala hijau itu tidak bisa dimengerti dengan akal sehat. Dia menamakannya Heart of Fire. Itu bisa saja ada jauh dari Anna tetapi pada saat yang sama tetap dipengaruhi oleh kemauan Anna, mampu mengubah bentuknya. Persis saat dia melakukannya sekarang, Heart of Fire menyala di atas panel besi 2 yard darinya, berayun pelan ke depan dan ke belakang, seolah-olah sedang memberi hormat padanya. Namun, Roland tahu bahwa Anna masih mengendalikannya. Biasanya,
Heart of Fire memiliki suhu yang mendekati suhu tubuh seseorang, tetapi ketika Ana ingin memanaskannya, ia akan langsung menaikkan suhunya ke suhu yang relatif lebih tinggi, mengubah warnanya dari hijau seperti giok menjadi hijau tua. Demikian pula, itu juga bisa berubah menjadi sekumpulan besar api dari nyala api kecil, atau bahkan mengubah kecepatan gerakannya. Sayangnya, itu tidak bisa dipindahkan terlalu jauh dari Ana. Setelah pengujian berulang kali, mereka menemukan bahwa ketika api bergerak lebih dari 5 yard dari Ana, api itu akan menghilang. Masa depan baru Heart of Flame lainnya adalah Ana bisa memanggil lebih dari satu nyala api, tapi sampai sekarang dia hampir tidak bisa mengoperasikan 2 nyala api secara bersamaan. Meski begitu, situasi di tembok digambarkan tenang. Binatang iblis masih akan muncul satu demi satu di luar tembok, tapi tidak ada spesies campuran. Tanpa mereka, hampir tidak mungkin binatang iblis itu menerobos. Seperti yang dikatakan Roland, mereka menjadi lebih kuat dan lebih cepat, tetapi mereka tetap saja binatang buas. Karena panjang tembok yang besar, mereka harus mengarahkan binatang iblis ke bagian tengah tembok, sehingga milisi dengan hanya 200 anggota dapat menahan tembok. Jadi, selain rutinitas hariannya berpatroli di wilayahnya, Roland punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk konstruksi. Dia telah menyisihkan situs di selatan kastil, dan berencana menggunakannya sebagai tempat tinggal bagi para penyihir yang datang. Sebagai investor proyek tersebut, dia menunjuk Karl sebagai kepala pekerja, membangun sekumpulan rumah bata 2 lantai. Pada saat yang sama, tata letak yang masuk akal dan indah dipertimbangkan, memungkinkan masuk dan keluar yang mudah, dan sistem drainase yang baik diupayakan untuk menciptakan lingkungan yang terencana dengan baik. Dia juga mempertimbangkan apakah penyihir akan didistribusikan ke daerah lama atau hanya daerah perkotaan baru, mencampurkannya dengan penduduk biasa, tetapi setelah memikirkannya, dia membatalkan rencana tersebut. Meskipun ini akan membantu mempercepat penerimaan para penyihir oleh orang-orang normal, sebelum dia bisa menghapus semua kesalahpahaman, konsekuensinya sepertinya tidak bisa diperbaiki. Bagaimanapun, para penyihir hanya memiliki pengaruh tertentu di dalam milisi. Selain itu, juga tidak ada jaminan bahwa para penyihir yang dibawa oleh Nightingale tidak berbahaya dan berperilaku orang, kebanyakan dari mereka telah menderita kesakitan dan penderitaan dunia, jadi Roland takut situasinya tidak akan mudah untuk diringkas. Lagi pula, semua penyihir tidak mungkin seperti Ana dan Nana. Juga, jika para penyihir tinggal di satu area, akan lebih mudah untuk manajemen kolektif. Sebelum mereka datang, Roland harus menyusun semua aturan dan regulasi yang relevan. Sampai sekarang, Roland tidak memiliki pengalaman yang bisa dia rujuk, bagaimanapun, dia tidak memiliki personel atau kapasitas Badan Keamanan Nasional, juga bukan pencipta para penuntut balas, yang tahu bagaimana mengatur sekelompok orang dan memiliki kemampuan untuk itu. Dia tidak punya pilihan lain selain menekan sistem dasar yang digunakan untuk manajemen personalia oleh perusahaan, perlahan-lahan mengarungi sungai dengan mencari-cari batu. Tentu saja, Roland tahu bahwa program ini memiliki celah, tetapi sebagai pionir, apalagi yang bisa dia lakukan? Menelusuri kembali ekornya dan hanya tinggal di kota perbatasan bisa memakan waktu puluhan tahun untuk dapat menyentuh ambang industrialisasi, tetapi dia bukan seorang pembudidaya, jadi bagaimana dia bisa menunggu selama beberapa dekade? Ingin memimpin era ini ke depan, menjadi yang terdepan dalam reformasi, perlu memiliki semangat petualangan. Tepat ketika dia mencatat pemikiran ini di atas kertas, Barof membuka pintu dan masuk. Sambil mengguncang salju di mantelnya dan memberi hormat pada pangeran, dia memberitahunya, Yang Mulia, utusan dari Benteng Longsong akan datang. Rilis Statwitch Chapter 54. Petrov tidak berpikir bahwa dia akan mengunjungi kota perbatasan lagi secepat ini. Dia tidak bermaksud bepergian selama musim dingin. Secara khusus, dia tidak bermaksud untuk meninggalkan rumahnya yang hangat saat binatang iblis menyerang pedesaan. Namun, ketika Dukerian secara pribadi memberinya misi untuk mengirimkan surat ini dengan berita hangat ke tangan Pangeran keempat, dia tidak bisa menolak. Dia pasti tahu isi surat itu. Pada kenyataannya, seluruh bangsawan di kerajaan Graykesle sedang mendiskusikan berita yang luar biasa. Raja Graykesle telah jatuh karena pembunuhan yang dilakukan oleh putra tertuanya, Geralt Wimbledon. Segera setelah berita menyebar, Pangeran kedua melangkah maju, mengumumkan bahwa kerajaan tidak dapat bertahan hidup tanpa seorang raja. Karena dia sebelumnya berada di urutan kedua, dia sekarang adalah pewaris dan dengan ini akan menjadi raja berikutnya. Namun, perilaku ini tidak disetujui oleh semua orang. Dikatakan bahwa proses persidangan Geralt sangat aneh, karena selama seluruh interogasi, pangeran hanya terlihat beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tangannya diikat erat.
Jadi, sebagian besar menteri berharap untuk menyelidiki masalah ini dengan seksama sebelum memutuskan siapa yang akan mewarisi tahta. Juga dikabarkan bahwa putra kedua Timothy Wimbledon memainkan drama mandiri, di mana dia adalah pembunuh yang sebenarnya dan hanya menenangkan dengan tatapan sedih, tetapi sebenarnya tidak sabar untuk mewarisi tahta. Pada akhirnya, perdebatan tentang pelaku sebenarnya tidak ada artinya. Karena pangeran kedua mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri Kekaisaran, dia bisa untuk sementara mengambil alih posisi raja, jadi dia masih bisa mendapatkan hak untuk menjadi penguasa tertinggi di Gray Castle. Pada saat yang sama dia mengambil alih tahta, dia mengeluarkan perintah untuk memanggil kembali semua pesaingnya. Pertempuran untuk tahta telah berakhir, jadi putra dan putri raja harus kembali ke Gray Castle sebelum akhir musim dingin setelah menerima dekrit pangeran. Berdasarkan keputusan wilayah yang mereka berikan selama 6 bulan terakhir, raja baru kemudian secara resmi dikanonisasi. Petrov dapat dengan jelas mendeteksi suasana yang mendesak dalam surat tersebut. Melalui ini, Timothy Wimbledon bisa dengan kokoh mengamankan tahta. Semuanya tergantung pada reaksi anak-anak raja yang lain. Jika mereka berperilaku dan menyerah untuk memperebutkan tahta, dan kembali ke Gray Castle, Timothy secara alami akan menjadi Wimbledon 4 yang tak terbantahkan. Semua dokumen yang dikirim ke kota perbatasan akan ditransfer melalui benteng Longsong terlebih dahulu. Ketika Duke Rian melihat perintah penarikan kembali, reaksi pertamanya adalah mendengus dengan menghina. Mantan raja selalu adil terhadap para bangsawan, dan memberi mereka banyak kebebasan, tetapi untuk pangeran kedua, kenaikan tahta dengan kekerasan harus sangat kejam. Ini bisa dilihat ketika Geralt dijatuhi hukuman mati oleh guillotine, jadi sekarang, tidak ada yang mau kembali ke Gray Castle, takut mendapatkan perlakuan yang sama. Namun, di mata 6 keluarga benteng Longsong, ini adalah perintah yang tepat waktu. 2 bulan lalu, Earl Ellet menetapkan rencana yang tidak sah menjadi tindakan dan membuat Duke Rian sangat tidak senang, terutama karena rencana itu gagal. Reaksi pangeran sangat intens, menghukum mati Hilaire Dmitri dengan digantung. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa dikatakan sedang mengalami konflik publik dan sengit. Duke Rian awalnya bermaksud untuk menunggu sampai akhir bulan setan sehingga dia memiliki kebebasan untuk menyelesaikan masalah yang mengerikan, tetapi sekarang dia memiliki dokumen ini. Dengan ini, dia punya opsi hukum. Roland Wimbledon dipanggil kembali oleh calon raja, jadi ketika dia pergi, kota perbatasan secara alami akan dimiliki oleh Duke Rian lagi. Namun, jika dia tidak kembali ke Gray Castle, Duke Rian akan dapat mengirimnya kembali dengan paksa, semuanya di bawah nama panji raja yang baru. Pada akhirnya, Duke tidak peduli ke tangan mana mahkota itu akan jatuh. Berpikir tentang kembalinya ke kota perbatasan, Duta Besar Petrov secara alami merasa tidak nyaman. Terakhir kali, dia telah bersumpah bahwa pada kunjungan berikutnya dia akan membawa perjanjian perdagangan baru, tetapi pada akhirnya hasilnya adalah mereka diserang oleh keluarga Ellet. Sekarang dia kembali, membawa kabar buruk sekali lagi, apakah itu kematian ayahnya Wimbledon III, Raja baru, atau perintah penarikan kembali. Petrov percaya bahwa pangeran keempat tidak ingin melihat salah satu dari mereka. Sejak kerajaan Gray Castle terletak di selatan benua, jalan menuju kota perbatasan berjalan mulus karena bahkan di musim dingin, sungai tidak membeku. Dari waktu ke waktu, Petrov pergi ke jendela dan melihat keluar. Selama perjalanan dia tidak melihat ada orang yang mati, kelaparan, atau bahkan melarikan diri, yang menandakan bahwa kota perbatasan belum jatuh. Ini membuatnya sedikit terkejut. Lagi pula, terakhir kali dia berkunjung, dia melihat bahwa tembok itu belum dibangun. Petrov tidak terlalu percaya pada mereka karena mereka membangun tembok batu dari lumpur. Kemudian, situasi yang lebih mengejutkan muncul. Dia melihat sebuah perahu dengan panji kota Willow yang tergantung di tiangnya perlahan melewati mereka di sisi kanan sungai. Ini biasanya akan menjadi pemandangan yang familiar, tetapi tidak selama bulan setan. Bahkan ketika kota perbatasan bertarung dengan binatang iblis, mereka masih bisa berbisnis. Tanpa memindahkan semua pekerja penambangan mereka ke pertahanan, bagaimana mereka bisa menahan serangan brutal monster? 3 hari kemudian, kapal Petrov tiba di dermaga kota perbatasan. Itu masih dermaga kayu bobrok yang sama, tapi sekarang di ujungnya ada gudang kayu. Setelah kapal merapat, 2 penjaga muncul dari gudang, menatap setiap gerakan awak kapal. Petrov segera mengerti apa yang Roland maksud dengan pengaturan ini. Jelas sekali, Pangeran keempat tidak ingin ada yang diam-diam meninggalkan kota di tepi sungai. Setelah diidentifikasi oleh penjaga, seseorang segera membawakannya kuda dan kemudian membawanya ke kastil sambil ditemani penjaga. Sama seperti sebelumnya, Pangeran Roland Wimbledon menemui Petrov di ruang tamu. Selain itu,
Meski waktu makannya bukan waktu biasa, pangeran tetap memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan makanan yang berlimpah. Ham panggang, irisan ikan kering, salad tak dikenal yang disiapkan dengan herba liar, serta mentega, roti, dan sayuran yang bisa dilihat di pesta makan malam pun disiapkan. Tampaknya pangeran suka membicarakan bisnis saat makan malam. Sementara Petrov memiliki pemikiran seperti itu, tangannya tidak berhenti sedetik pun. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir ini dia tidak punya banyak kesempatan untuk makan. Bahkan keluarga Honey Sakle-nya sendiri, ketika mereka tidak punya tamu makan malam, pada dasarnya hanya makan roti dengan bacon. Setelah makan malam, makanan penutup disajikan. Selama ini, Petrov dengan hormat menyerahkan surat tersebut. Roland mengambil surat itu dan membuka segel lilin dengan pisau makannya. Di luar pandangan, dia mengeluarkan surat itu dan melirik sekilas, lalu dia menjadi tertegun. Raja sudah mati. Roland sama sekali tidak menyukai ayah nominal ini. Sejak dia menyeberang, dia telah tinggal di kota perbatasan, jadi dia belum pernah melihat ayahnya secara langsung, apalagi dalam ingatan pangeran keempat tentang ayahnya hanya menyalahkan dan membencinya. Karena itu, dia merasa terjebak dalam situasi yang sangat memalukan, haruskah dia memasang ekspresi sedih di wajahnya? Membaca konten berikut, dia bisa mencium konspirasi. Wimbledon 3 dibunuh oleh putra tertuanya. Di bawah identitas raja baru, pangeran kedua mengumumkan akhir pertempuran untuk tahta dan segera memerintahkan semua saudara kandungnya kembali ke Grey Castle. Roland terbatuk, dan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat mata Petrov yang meminta maaf. Jadi, pikirnya, saya khawatir Duke Rian akan bahagia apapun yang saya lakukan. Tidak peduli apakah aku mematuhi perintah raja yang baru atau tidak, keduanya adalah dilema mereka sendiri. Dia tidak membawa perjanjian jual beli, melainkan membawa surat kabar buruk. Saya pikir saat ini dia merasa sangat menyesal. Roland diam-diam tersenyum, lalu melipat surat itu lagi, aku mengerti. Nah, Yang Mulia, lalu apa yang akan Anda? Bahkan jika aku ingin pergi, aku harus menunggu sampai akhir bulan iblis. Sekarang di es dan salju, jika aku pergi, lalu apa yang akan dilakukan orang-orang di kota perbatasan? Jika itu orang lain, Petrov pasti akan mengatakan sesuatu seperti, jangan khawatir, benteng longsong saya akan membantu Anda menangani situasi ini dengan benar, atau tanggapan diplomatik lainnya. Tetapi di depan pangeran keempat yang hanya dia lihat 2 kali, dia tidak bisa berbicara sembarangan. Ini adalah pertama kalinya Petrov membenci identitasnya sendiri sebagai duta besar. Akhirnya dia hanya mengangguk, saya mengerti, haruskah saya memberikan jawaban untuk Anda? Sebagai jawaban, Roland memanggil pembantunya untuk membawa pulpen dan kertas. Dia menulis balasan singkat dan kemudian menyegelnya dengan lilin dan stempelnya sendiri, dan menyerahkannya kepada Petrov. Yang terakhir melirik amplop itu. Itu jelas ditulis untuk Pangeran Timothy Wimbledon dari Grey Castle di sampulnya, bukan Raja Wimbledon keempat. Petrov berpikir, kini Roland sudah membuat pernyataannya. Rilis Statwich Chapter 55. Roland membuka pintu ke kantornya, melihat Barov menunggunya. Roland melemparkan surat itu ke arah asisten menterinya, lalu duduk di kursinya, dengan kaki di atas meja. Jika dia tidak berada di hadapan orang luar, dia akan bersenandung. Yang Mulia, tidak apa-apa berduka. Barov mulai mengerutkan kening sambil membaca surat itu dengan cepat. Kematian raja adalah sebuah tragedi, dan dia bahkan dibunuh oleh putranya sendiri. Ini benar-benar sebuah tragedi, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan Yang Mulia selanjutnya. Persidangan yang menyebabkan kematian Geralt terlalu aneh. Saya ingin menunggu dan melihat apa yang kakak perempuan saya dan adik perempuan saya putuskan untuk lakukan, kata Roland, tetapi bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelumnya, bahkan jika kita melakukannya hanya untuk berjaga-jaga. Barov memandang pangeran, menunggunya untuk melanjutkan. Karena pergantian raja, beberapa bulan atau bahkan tahun-tahun mendatang bisa bergejolak, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah melindungi orang yang kita cintai dan anggota keluarga. Yang lebih penting adalah fakta bahwa pangeran kedua dapat menculik orang-orang ini untuk mengancam mereka. Sekarang, jika dia ingin mempertahankan fungsi administrasi dan urusan keuangan kota perbatasan, asisten menterinya sangat diperlukan. Roland menyesap tehnya dan kemudian melanjutkan, Anda dan Carter, serta bawahan Anda semua harus menulis surat kepada mereka. Saya akan meminta penjaga mengantarkan mereka sementara mereka menyampaikan tanggapan saya kepada raja, kemudian mereka akan mengatur agar mereka berlindung. Di kota lain. Tidak di kota perbatasan. Barov bukanlah orang bodoh,
Setelah 20 tahun pengalaman politik dia segera mengerti maksud pangeran. Tidak, mereka tidak akan langsung datang ke kota perbatasan. Roland tidak ingin pihak lain menggunakan keluarga bawahannya untuk mengancam mereka, dan dia juga tidak ingin bawahannya berpikir bahwa dia sendiri akan mengancam mereka dengan keluarga mereka, jadi dia memilih kompromi. Dia pertama-tama akan membawa mereka ke kota yang lebih aman, dan setelah dia memiliki pijakan yang kuat di kota perbatasan, mereka dapat dipindahkan. Saya mengerti, saya ingin berterima kasih kepada Yang Mulia atas perhatian Anda. Asisten menteri berbicara sambil mengangguk setuju, yang membuat Roland merasa lega. Tampaknya bawahannya adalah orang-orang cerdas yang bisa berpikir sendiri. Roland menyatakan, hal lain yang harus kita bicarakan adalah perdagangan biji besi. Setelah perdagangan biji besi terakhir, kita akan menghentikan perdagangan biji besi dan hanya menjual batu kasar ke Willow Town. Saya membutuhkan biji besi yang disimpan untuk milik kita sendiri. Pemakaian. Itu tidak bagus. Akibatnya, pendapatan kita akan menurun, Yang Mulia. Ya, tapi tidak akan turun terlalu banyak. Baru-baru ini para penambang menemukan deposit permata baru, jadi dengan ini kita bisa menutupi sebagian dari celah itu. Roland menjelaskan, dan musim dingin bukanlah waktu yang tepat untuk bisnis. Para penjajah ragu untuk berdagang ketika mereka selalu harus takut akan serangan binatang iblis, jadi kemungkinan besar kita hanya akan memiliki 2 hingga 3 transaksi selama 4 bulan ke depan. Jadi jelas untuk memperdagangkan batu kasar untuk menebus perdagangan yang lebih sedikit, karena mereka adalah pilihan yang lebih hemat biaya. Saya melihat, Baroff menerima penjelasan tersebut dan mencatat pesanan tersebut. Setelah asisten menterinya pergi, Roland memanggil Carter dan mengatakan kepadanya, saya perlu memperbesar ukuran milisi, jadi Anda akan bertanggung jawab untuk itu dan akan memberikan perintah perekrutan. Anda perlu mengevaluasi kemampuan mereka dengan cepat, dan jika Anda menemukan anggota yang kuat, mereka akan ditunjuk sebagai kapten tim. Anda juga akan menerapkan metode pelatihan yang sama seperti sebelumnya. Yang Mulia, jika saya melatih mereka sesuai dengan metode pelatihan itu, saya khawatir tim baru akan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum mereka dapat diturunkan ke medan perang. Selama mereka lebih kuat dari mafia. Roland menepis kekhawatirannya dan menyuruhnya melakukan apa yang dia katakan. Terlepas dari masukannya, tingkat pelatihannya jauh dari tentara. Dia takut bahwa level pelatihan ini hanya pada level pelatihan militer mahasiswa, tapi terkadang hanya penting untuk memiliki efektivitas tempur yang lebih baik dibandingkan dengan lawan mereka. Selain bertarung melawan binatang iblis tak berotak, sebagian besar waktu mereka akan bertarung melawan tentara swasta bangsawan, tentara bayaran, atau jika perlu, berubah menjadi lengan campuran. Jadi selama mereka menggunakan senjata dan peralatan lintas era, bahkan pasukan setingkat mahasiswa akan bisa mengatasinya. Setelah Carter pergi, Roland tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia tidak berpikir bahwa situasi yang kebetulan seperti itu akan jatuh ke tangannya. Itu seperti seseorang yang mengiriminya car koral selama badai salju atau memberinya bantal ketika dia mengantuk. Apakah ini kabar buruk bagi saya? Apakah ini dilema? Salah. Dia tidak tahu banyak tentang Garcia Wimbledon, tetapi dia yakin dia bukan wanita yang akan membiarkan pria menginjaknya. Pangeran pertama dijatuhi hukuman mati dalam waktu yang begitu singkat, bahkan jika tidak ada orang dalam, dia mungkin tidak akan dengan mudah kembali ke Grey Castle hanya karena pangeran kedua telah memerintahkannya. Itu sama untuk dirinya sendiri. Dia hanya akan tinggal di kota perbatasan, jadi seseorang pasti akan keluar, kemungkinan besar itu adalah Duke Rian dari Longsong Stronghold, karena dia adalah orang yang gelisah. Jika tidak, dia tidak akan mengirim seseorang dalam cuaca buruk ini selama bulan setan, hanya untuk mengirimkan surat itu ke tangannya. Suatu hari Duke Rian ingin menghadapinya, karena sampai Roland meninggalkan kota perbatasan, Rian tidak dapat beristirahat atau makan dengan tenang. Memilih untuk tinggal di kota perbatasan akan sama dengan menentang dekrit raja yang baru. Jika Roland hanya akan menunggu sampai akhir bulan setan, Duke Rian kemungkinan besar, di bawah nama dan panji Timothy Wimbledon, mencoba memberinya pelajaran. Itulah yang diinginkan Roland. Jika Anda bertanya kepada seseorang apa yang mereka butuhkan untuk industrialisasi yang lebih cepat, jawabannya pasti orang-orang. Produksi skala besar membutuhkan sejumlah besar staf yang mengabdi padanya, bagaimanapun juga banyak orang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin besar. Pada saat itu istilah, domba memakan orang, muncul. Dijelaskan, bahwa ketika petani penyewa di Inggris dilempar dari tanah mereka karena kelaparan sehingga domba bisa merumput dan menghasilkan wool untuk pabrik baru, mengubahnya menjadi pekerja bebas. Era industri adalah masa yang kejam.
Selama mereka tidak henti-hentinya berinvestasi dalam pendidikan para buruh, mereka dapat mengarsipkan pembayaran yang besar. Semakin berkembang industrinya, semakin besar populasinya. Jika Roland punya masalah, maka itu adalah populasi kota perbatasan yang rendah. Kota perbatasan memiliki sekitar 2.000 penduduk. Bahkan dengan mesin yang baru ditemukan, itu hanyalah bengkel kecil. Tidak banyak pekerja gratis, sehingga banyak proyek tidak dapat diperluas. Tapi dari mana dia harus merebut begitu banyak orang? Haruskah dia membeli budak? Belum lagi, dia tidak tahu dari mana dia bisa membeli begitu banyak budak. Budak dewasa akan menghabiskan banyak uang, dan mereka akan memiliki sedikit rasa budaya. Membeli budak di bawah usia 10 tahun dan mengajar mereka akan memakan waktu terlalu lama, asalkan dia mengizinkan pekerja anak, jadi dia harus menunggu selama bertahun-tahun. Rekrut orang berbakat ke perbatasan ini. Berapa banyak orang yang akan tertarik ke kota ini? Dan bagi mereka, dia harus mengeluarkan lebih banyak uang daripada untuk budak. Mendorong rakyatnya untuk meningkatkan angka kelahiran. Pernikahan paksa. Lupakan. Dia juga tidak bisa berharap untuk mendapatkan lebih banyak orang dari Longsong Stronghold, kerajaan dalam kondisi mapan, jadi jika dia mencoba untuk meletakkan tangannya pada penguasa sekitarnya, dia akan menjadi lelucon di masa depan. Untuk alasan yang sama Duke Ryan tidak berani menghadapi Roland secara terbuka, dia hanya bisa melakukan tindakan secara diam-diam. Tapi sekarang berbeda, setelah Timothy mengambil alih tahta, dia ingin sekali semua pesaingnya menghilang, semua ini bisa dilihat dari urutan penarikan kembali. Duke Ryan rupanya dapat melihat hal ini, begitu Raja Tua itu pergi, dan dia memiliki kendali atas perbatasan barat, jadi jika dia tidak mencoba untuk menegakkan aturannya, itu akan menjadi aneh. Ini adalah kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk Roland. Benteng Longsong sudah ratusan tahun menjadi pusat bisnis di perbatasan barat, dengan hampir 10.000 penduduk. Tapi di belakang benteng terdapat kota-kota besar, tanpa pertahanan yang kuat. Dia hanya harus mengalahkan Duke Ryan, mengambil alih kota, dan mendapatkan banyak orang bebas dan pada saat yang sama dia bisa mengumpulkan banyak kekayaan. Apa yang lebih mudah daripada aneksasi penduduk? Cara apa yang lebih cepat untuk mendapatkan kekayaan daripada menjarahnya? Pesan ini seperti suar untuk menghalau kabut, menerangi jalur masa depan Roland. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Rilis Statwitch Chapter 56. Nightingale perlahan bergerak maju di jalur pegunungan. Jalan setapak di bawah kakinya hanya selebar bahu. Di kedua sisinya ada dinding batu besar, dipisahkan oleh 10 kaki. Tapi di antara mereka ada jurang tak berdasar dan jalan setapak selebar bahu tempat dia berjalan, jadi tepat di sebelah kaki Nightingale ada tebing curam dan tembok besar dari batu. Ketika dia melihat ke jurang yang dalam dia hanya bisa melihat kegelapan. Saat melakukan perjalanan di jalur selebar bahunya, Nightingale selalu bersandar dengan hati-hati di dinding batu di sampingnya, berusaha menghindari kehilangan pijakan dan jatuh ke jurang. Ketika dia melihat ke atas, hanya kilau tipis yang bisa dilihat dari langit, seperti benang perak yang tergantung di langit malam. Namun, dia tahu bahwa itu hanya sedikit setelah tengah hari, bahkan di siang hari, dia masih perlu memegang obor. Cahaya yang turun dari tebing tidak cukup untuk menerangi jalan di depan. Berjalan di jalur ini dalam waktu yang lama bahkan melahirkan ilusi bahwa dia sedang berjalan di pegunungan. Satu-satunya keuntungan di sini adalah tidak banyak yang jatuh ke ngarai, meskipun angin dingin bersiul melalui pegunungan dan mengangkat salju yang jatuh. Kadang-kadang ada beberapa kepingan salju alami yang jatuh dari kepalanya, dan mendarat di dinding gunung atau di jalan setapak, berubah menjadi uap air. Di bawah sini, suhunya tidak sama dengan di dunia luar, sesekali dia bisa melihat udara panas naik dari bawah tebing. Jika tidak seperti ini, dia tidak akan berani melewati pegunungan yang tidak dapat dilewati selama bulan iblis. Dia bisa menyembunyikan dirinya di dunianya sendiri yang berkabut, tapi di sana, suhunya masih sama. Jika dia berani melewati salju, dia memperkirakan bahwa dia akan mati kedinginan setelah 1 jam berjalan. Nightingale tidak ingin menghabiskan 1 menit lagi di sini, dia selalu bisa merasakan sesuatu dalam kegelapan, selalu mengawasinya, membuat darahnya menjadi dingin. Jika dia bisa, Nightingale akan tetap berada dalam kabut sepanjang perjalanan, tapi sayang kekuatannya tidak cukup untuk melakukan itu. Saat dia menggunakan kemampuannya untuk waktu yang lama, dia akan cepat lelah. Nightingale mengangkat obor dan membiarkannya menerangi tebing di seberangnya. Dalam cahaya api yang redup, dia sesekali bisa melihat bayangan gelap di dinding. Nightingale tahu bahwa itu adalah gua, yang begitu dalam sehingga cahaya tidak bisa mencapai ujung setiap gua. Mereka tampak seperti bola kegelapan.
Namun di sisi lain, hampir pada posisi yang sama, juga terdapat lubang yang dalam. Itu mengingatkannya pada rumor tambang lereng utara, yang mengatakan bahwa tambang itu dulunya adalah sarang bawah tanah monster, dengan banyak pertigaan di jalan yang membentang ke segala arah, digali oleh monster. Lereng utara adalah bagian dari pegunungan, tetapi sangat jauh dan luas dengan begitu banyak gua, siapa yang bisa mengatakan bahwa gua tidak terhubung ke tambang? Ide itu membuatnya menggigil. Di sebelah barat pegunungan yang tidak dapat dilewati adalah gurun barbar yang ditinggalkan. Diketahui bahwa pegunungan Impassable diperpanjang hingga beberapa ratus mil, dengan gua-gua yang belum ditemukan yang tak terhitung jumlahnya. Nightingale takut gurun ini bisa melahirkan monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berani berpikir untuk masuk ke dalam gua dan hanya berkonsentrasi untuk bergerak maju. Akhirnya, dia bisa melihat perubahan di jalan jauh di depan. Jalan selebar bahu terbagi menjadi dua, satu mengarah sedikit ke atas dan yang lainnya mengarah ke bawah, mengarah lebih dalam ke dalam kegelapan tanpa akhir, tidak ada yang tahu kemana arah lubang ini. Sambil berdiri di titik percabangan, perasaan ditatap telah menjadi sangat intens, seolah-olah mata yang tak terhitung jumlahnya tidak bergerak melihat setiap gerakan yang dilakukan Nightingale, membuatnya memiliki mulut dan lidah kering dan memberinya perasaan menyeramkan. Nightingale menggertakkan giginya saat dia membuka dunia kabutnya dan dengan cepat melangkah ke dalamnya. Tak lama kemudian, perasaan menyeramkan itu mulai menghilang. Saat mengikuti jalan menuju ke atas, suhu udara di sekitarnya segera mulai turun, tetapi di atas kepalanya benang perak kecil menjadi lebih besar. 1/4 jam kemudian, sebuah gua besar terbuka tepat di depannya, dengan pintu masuknya sedikit lebih tinggi dari jalan yang dia ikuti. Ketika dia menginjakkan kaki ke dalam gua, dia bisa melihat api samar jauh di dalam. Akhirnya, dia sampai di tempat persembunyian Asosiasi Kerjasama Penyihir. Ketika Nightingale meninggalkan dunia kabutnya, dia segera terdeteksi oleh penyihir yang bertanggung jawab atas pertahanan, yang langsung memasang dinding kabut hitam untuk memblokirnya. Namun, segera tembok itu menghilang dan suara terkejut terdengar dari kegelapan, "Kamu kembali." Nightingale berpikir, "Ya, akhirnya aku kembali," tetapi ketika dia menyadari bahwa gadis itu memiliki 2 pita diikat di lengannya, suasana hati yang baik Nightingale langsung berubah menjadi kesedihan, sekali lagi 2 saudara perempuan. Suara penyihir lainnya terhenti sejenak dan kemudian dengan sedih dia berkata, ya, Aerie dan Abi menjalani hari kedewasaan mereka 5 hari yang lalu dan tidak selamat." Dia memaksa dirinya untuk tersenyum, "Itu sering terjadi, bukan? Tapi mari kita tidak membicarakan mereka, kamu harus kembali ke kamp, Wendy selalu membicarakanmu." Aerie dan Abi, sepasang saudara kembar yang meninggalkan hidup mereka di keluarga kaya dari Gunung Naga jatuh hanya untuk mati dalam jajaran pegunungan yang tak bisa ditembus. Nightingale terkadang bertanya-tanya apakah yang mereka lakukan baik-baik saja. Jika si kembar tidak meninggalkan kota mereka dengan Asosiasi Kerjasama Penyihir, mereka setidaknya bisa menikmati hidup mereka dengan keluarga mereka, daripada mengikuti semua orang, berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain, tanpa rumah tetap. Namun, ketika dia memikirkan Wendy, hati Nightingale dipenuhi dengan kehangatan. Jika dia tidak memberinya uluran tangan ketika dia sangat membutuhkannya, dia takut dia sendiri masih menjalani kehidupan sebagai boneka, selalu takut dibuang seperti setiap alat lainnya. Ya, dia harus memberitahunya berita itu secepat mungkin, dan dia harus memberitahunya kepada semua saudara perempuannya. Mereka tidak lagi perlu bersembunyi seperti tikus kecil. Seseorang bersedia menerima semuanya, dan di sana mungkin mereka bisa keluar tanpa cedera melalui hari kebangkitan tahunan mereka. Ketika dia melangkah ke dalam kamp, Nightingale melihat sosok yang dikenalnya sedang berjongkok di dekat api unggun memegang makanan. Sampai sekarang, orang lain belum melihat bahwa dia telah tiba, jadi dia tidak bisa menahan diri dan berteriak, "Wendy, aku pulang." Penyihir lainnya berpaling dari makanannya dan melihat ke arah Nightingale, menyambut Nightingale dengan senyumnya yang biasa, "Veronica, selamat datang di rumah." Wendy adalah perwujudan wanita yang baik dan juga salah satu penyihir pertama dari Asosiasi Kerjasama Penyihir. Sekarang dia telah berusia 30 tahun, tetapi kerutan masih tidak terlihat di wajahnya. Dia memiliki rambut merah coklat yang jatuh lurus ke bawah, hampir mencapai pinggangnya, dengan fitur wajah yang dewasa dan menawan, yang membuatnya tampak seperti seorang kakak perempuan. Dia selalu memperhatikan setiap saudari dari Asosiasi Kerjasama Penyihir. Apakah itu tentang kehidupan sehari-hari atau konseling psikologis mereka, dia akan selalu berusaha membantu apapun yang terjadi. Jika bukan karena Wendy, ada kemungkinan besar Asosiasi Kerjasama Penyihir tidak akan mengumpulkan begitu banyak penyihir.
Dia adalah alasan yang tepat mengapa Nightingale memutuskan untuk melarikan diri dari keluarganya ketika dia bertemu dengannya, memulai perjalanan bersamanya ke pegunungan Impassable, mencoba menemukan Gunung Suci. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang tahu nama aslinya. Sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa aku bukan lagi gadis kecil pengecut dari masa lalu. Kata Nightingale sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku sekarang adalah penyihir yang kuat, Veronica sudah tidak ada lagi. Kamu akan selalu menjadi dirimu sendiri, melepaskan diri dari mimpi burukmu sebelumnya tidak berarti berpisah dengan momen penting dan bahagia di masa lalu. Kata Wendy lembut, tentu saja, aku senang kamu menyukai nama barumu. Nightingale, aku telah menunggumu kembali, pastinya kamu harus menderita sepanjang perjalanan. Nah, Nightingale melangkah maju dan memeluk temannya, terima kasih. Setelah beberapa saat Wendy membuka mulutnya dan bertanya, apa yang terjadi dengan gadis itu, kamu? Apakah kamu terlambat untuk menyelamatkannya? Ketika mendengar dia berbicara tentang ini, roh Nightingale segera bangkit kembali. Dia meraih lengan Wendy dan berkata dengan semangat, tidak. Dia tidak membutuhkan aku untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, mungkin dia bisa menyelamatkan kita semua. Kemudian dia mulai menggambarkan secara rinci pengalamannya saat tinggal di kota perbatasan. Kota perbatasan diatur oleh Lord Roland Wimbledon, pangeran keempat kerajaan Grey Castle. Dia bersedia melindungi kita semua, dan dia juga berjanji, bahwa suatu hari nanti, bahwa semua penyihir di wilayahnya dapat menjalani kehidupan sebagai orang bebas, sama seperti orang lain. Rilis Statwitch Chapter 57. Namun, Wendy tidak begitu bersemangat seperti yang diperkirakan Nightingale. Sebaliknya, dia bertanya dengan nada skeptis, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya, bahkan sebelum aku tiba di kota perbatasan, dia sudah menyelamatkan dua penyihir, Anna dan Nana. Sejak awal, pangeran tidak pernah mengira bahwa kekuatan penyihir itu berasal dari iblis. Dia bilang itu kekuatan kita sendiri. Nightingale tiba-tiba berhenti, menyadari bahwa yang lain tidak percaya apapun. Berhenti bagus, pikirnya, ini bukan salah Wendy. Mereka mungkin hanya akan mempercayainya jika mendengarnya langsung dari pangeran, tapi mungkin saja mereka akan meragukannya. Lagi pula, itulah yang dirindukan setiap hati penyihir. Kami para penyihir tertindas terlalu lama, bahkan dalam perjalanan dari timur ke perbatasan pegunungan yang tidak dapat ditembus, kami dapat melihat banyak contoh hidup di mana para penyihir dikhianati dan ditinggalkan, tanpa ada orang yang akan menjangkau mereka dengan bantuan tangan. Saat memikirkan semua ini, kegembiraannya perlahan mereda. Mungkin perjalanan ini tidak akan berjalan semulus yang dia pikirkan. Wendy, kamu tahu sihirku telah berkembang menjadi apa di hari kedewasaanku. Selain bisa melihat aliran sihir dalam diri seseorang, aku juga bisa mengidentifikasi apakah seseorang berbohong atau tidak, ucap Nightingale serius. Jadi ketika saya bertanya kepadanya, mengapa dia mengambil risiko besar untuk menyelamatkan kami para penyihir, dia menjawab, di kota perbatasan kami tidak peduli dengan latar belakang Anda. Dia hanya ingin semua penyihir dapat hidup sebagai orang bebas. Tapi saat melakukan ini, dia akan menjadi duri di gereja. Wendy mengerutkan kening dan bertanya, bahkan jika pangeran tidak mengerti apa artinya, kamu tahu itu, kan? Nightingale tidak dapat menahannya tetapi dia mulai terkekeh keras, pikiran awal saya hampir sama dengan Anda, jadi saya bertanya kepadanya, apakah Anda pikir Anda benar-benar dapat mencapai ini? Dan coba tebak bagaimana dia menjawab saya. Dia berhenti, dan kemudian mengulangi kata demi kata, jika kamu tidak melangkah keluar, kamu tidak akan pernah tahu jawabannya. Wendy terkejut ketika mendengar ini dan harus bertanya, itu tidak bohong. Tidak bohong, dikonfirmasi Nightingale. Kedengarannya sulit dipercaya. Suara Wendy menjadi sedikit rileks. Dia dan Nightingale sudah berteman selama bertahun-tahun, jadi dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia mencoba menipunya. Ya, Nightingale mendesah dalam-dalam. Jika dia tidak secara pribadi mendengarnya, karena dia bisa memverifikasi dengan kemampuannya, dia mungkin tidak akan mempercayainya secepat itu. Sekarang dalam retrospeksi, seperti ketika mereka berdiri di tembok kota dan membicarakannya, Roland benar-benar jarang berbohong. Selama 2 bulan dia tinggal di sisinya, di samping saat mereka berdiri di dinding dia kadang-kadang mencoba menipu dia sekali, tetapi Nightingale masih sangat puas dengan jawabannya. Bagaimanapun, dia tidak peduli bahwa dia mencoba untuk menipu dia sedikit. Sebaliknya jika Anda hanya akan memberitahu penyihir yang tidak dikenal semua rahasia Anda, itu akan terlalu konyol. Malam ini, saat kita semua berkumpul, saya ingin menyampaikan berita penting ini kepada semua saudari kita. Nightingale menatap Wendy dengan memohon dan berkata,
dan aku ingin kamu membantuku meyakinkan mereka. Ketika malam tiba, para penyihir yang sibuk di luar kamp kembali satu demi satu. Ketika mereka melihat bahwa Nightingale telah kembali dengan selamat, para penyihir menjadi sangat bahagia, datang ke arahnya dan menanyakan kabarnya. Melihat lengan mereka terbungkus kain putih, Nightingale merasa berat di dalam hatinya. Pada awalnya dia masih menjawab beberapa pertanyaan dengan santai, tetapi seiring waktu dia berubah menjadi lebih diam. Tapi kemudian dia mulai menceritakan kisahnya yang panjang. Dia berbicara tentang bagaimana dia menyelinap ke kota perbatasan, bagaimana dia bertemu Roland, Anna dan Nana, pembangunan tembok kota, konstruksi mesin uap, bagaimana mereka menahan serangan binatang iblis, dan akhirnya tentang masa dewasa Anna. Nightingale bahkan mengeluarkan gambar rencana konstruksi mesin uap, untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak berbohong. Sebagian besar penyihir, setelah mereka masuk ke asosiasi kerjasama penyihir, akan menjalani kehidupan tertutup. Bagi mereka, sulit membayangkan kehidupan di dunia luar, jadi mereka menyimak dengan penuh perhatian. Tetapi ketika Nightingale mengatakan bahwa Anna tidak menderita sakit apapun selama masa dewasanya melewati itu tanpa cedera, kerumunan tiba-tiba mulai mengamuk. Ini adalah keprihatinan besar, hari kedewasaan mengganggu para penyihir sepanjang hidup mereka, dan mengarah pada meninggalkan kehidupan yang terlindung dan hangat. Mereka bahkan pergi ke pegunungan yang tidak dapat dilewati, kehilangan segalanya hanya untuk mencari gunung suci yang legendaris. Jika apa yang dikatakan Nightingale benar, bahwa ada penguasa wilayah yang bersedia menerima mereka, yang bahkan tahu bagaimana mereka tidak lagi harus menderita gigitan setan, bukankah itu lebih sempurna daripada gunung suci? Pada titik ini, jalan mulai menyebar melalui kerumunan, dan seorang penyihir dengan kepala penuh rambut hijau dan separuh tubuhnya ditempeli tato ular berjalan di depan Nightingale. Ketika dia melihatnya, Nightingale membungkuk dan menyapanya dengan hormat, "Mentor yang dihormati, halo." Penyihir yang datang adalah pendiri Asosiasi Kerjasama Penyihir, Cara Penyihir Ular. Saat berbicara dengannya, semua penyihir memanggilnya mentor mereka. Saya mendengar cerita yang baru saja Anda ceritakan. Ketika cara berbicara dengan suara serak dan hampa, apakah Anda ingin memberitahu semua orang bahwa apa yang kami lakukan salah? Tidak, mentor, itu bukan cerita, maksudku. Cukup, Nightingale disela oleh cara yang melambai dengan tidak sabar. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tetapi ketika kamu pergi ke kota perbatasan ini, itu membuatmu mengucapkan kata-kata seperti itu. Seorang pangeran, yang bersimpati dengan penyihir. Itu praktis sama menggelikannya dengan bersimpati dengan seekor katak. Dia berbalik dengan senyum dingin, dan mengangkat tangannya ke udara sambil berteriak, "Sister sekalian. Apakah Anda semua lupa bagaimana orang-orang fana itu memperlakukan Anda semua?" Bahkan tidak membiarkan Nightingale mengatakan sesuatu, dia terus berteriak, "Ya, kelompok manusia itu, kelompok orang tidak kompeten yang berpura-pura bertarung atas nama Tuhan, yang selalu mengacungkan pisau tajam atau cambuk ke arah kita. Jika tidak ada Teleontin pembalasan Tuhan, bagaimana mereka bisa menginjak kita penyihir? Kemampuan kita tidak berasal dari iblis, melainkan hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Yang bertanggung jawab atas otoritas Tuhan seharusnya tidak mereka, tetapi kami saudara perempuan dari Asosiasi Kerjasama Penyihir. Gunung suci yang tercatat dalam buku kuno, adalah kediaman para dewa." Apa? Nightingale tidak percaya apa yang didengarnya, meskipun pemimpin Asosiasi Kerjasama Penyihir selalu dianggap eksentrik. Dia sangat terikat pada pencarian gunung suci, dengan hasrat yang melebihi orang biasa, tetapi dia selalu sangat jauh dari kegilaan. Meskipun cara tidak mudah didekati seperti Wendy, setidaknya dia selalu memperlakukan perhatian saudara perempuannya dengan tulus. Tapi Nightingale tidak pernah berpikir bahwa dia bisa begitu memusuhi orang biasa. Mungkinkah selama beberapa tahun terakhir ini dia selalu menekan kebencian dan amarahnya? Yang dipanggil untuk tidak terlibat dalam urusan yang tidak senonoh, hanya untuk menghemat daya, hanya agar suatu hari kita bisa memaksakan pembalasan seperti Guntur di masa depan. Nightingale berpikir, apakah itu alasan sebenarnya mengapa cara menyembunyikan dirinya? Kami telah menemukan petunjuk ke gerbang Gunung Suci, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku kuno. Hanya 20 hari lagi sampai bulan merah akan muncul di langit malam seperti setetes darah, muncul dari arah Simen yang agung, kita akhirnya akan tiba di sisi lain. Tiba-tiba cara berhenti untuk berbicara dan berbalik untuk melihat Nightingale dan berseru, "Kamu telah dibodohi oleh manusia, sejak kita dilahirkan kita telah hidup dalam penipuan besar. Penderitaan pada hari dewasa adalah ujian oleh Tuhan, hanya yang berkemauan keras, dengan bakat yang tak tergoyahkan dan kekuatan yang tulus yang dapat melewatinya." Adapun gereja, dia mencibir untuk kedua kalinya,
Mereka adalah sekelompok manusia yang berani meminjam dan bertindak dalam nama Tuhan, cepat atau nanti mereka harus pergi ke neraka. Dan kamu, nak, sekarang saatnya untuk kembali. Cara berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, jika kamu melupakan cerita yang baru saja kamu ceritakan, aku bisa memaafkan ketidaktahuan dan kesalahanmu. Sebagai anggota kerjasama penyihir asosiasi, Anda akan mendapatkan bantuan dari kami, dan bersama kami, Anda akan pergi mencari Gunung Suci, untuk mendapatkan kebebasan abadi. Hati Nightingale menjadi sangat dingin. Sakitnya hanya ujian. Penderitaan pada hari kebangkitan itu, para suster yang tidak cukup kuat untuk bertahan, mereka tidak layak, mereka hanya pecundang. Argumen ini persis sama dengan argumen gereja. Sementara para penyihir di sekitarnya secara tak terduga memperlihatkan ekspresi resonansi, bahkan Wendy tidak keluar untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya. Nightingale tiba-tiba merasa tumpul, dan dalam sekejap mata, pendiri asosiasi kerjasama penyihir, mentor setiap penyihir, telah berubah menjadi orang asing. Nightingale menggelengkan kepalanya, jadi, aku akan rela membawa setiap saudari bersamaku yang ingin pergi, tapi jika kau memutuskan untuk tinggal, aku harap kau beruntung. Saat Nightingale siap untuk pergi, tiba-tiba sedikit kesemutan bisa dirasakan di kaki bagian bawahnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat bahwa seekor ular bergaris-garis biru dan hitam yang bagus telah menggigitnya di betisnya. Ini adalah sihir cara ular itu. Dia diam dan dia bisa menggunakan berbagai macam racun. Kelumpuhan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Jadi ketika Nightingale mencoba membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dia jatuh ke dalam kegelapan. Rilis Statwitch Chapter 58. Nightingale tidak tahu berapa lama itu berlangsung, tetapi ketika dia bangun dia menemukan bahwa tangannya diikat ke sebuah tiang. Hal yang sama dapat dikatakan tentang pinggang dan kakinya, mereka juga diikat pada tiang. Dia mencoba membebaskan dirinya dengan meronta, tetapi tubuhnya diikat ke tiang dengan kuat, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Langkah selanjutnya adalah mencoba menggunakan kemampuan sihirnya, tetapi dia tidak bisa merasakan perasaan yang familiar saat meraih kekuatannya. Dia sepertinya juga terputus dari kekuatan sihirnya, jadi dia benar-benar terikat. Ketika Nightingale melihat ke bawah di sepanjang tubuhnya, dia melihat bahwa batu prismatik transparan tergantung di lehernya. Kamu akhirnya bangun. Cara berjalan di depannya dan mulai berbicara dengan Nightingale, apa pendapatmu tentang racunku yang membatu? Sejujurnya, aku memiliki harapan tinggi untukmu, Nightingale. Namun, sayangnya kamu tidak bisa memenuhi harapanku. Nightingale tidak tahu bagaimana menjawabnya terlebih dahulu, tetapi kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada mencela, kamu sebenarnya menyembunyikan liontin pembalasan dewa. Cara, apakah kamu masih tahu apa yang kamu lakukan? Batu ini awalnya adalah belenggu yang digunakan oleh gereja untuk menekan para penyihir, tapi sekarang bahkan mentor mereka sendiri menggunakannya untuk menghadapinya, seperti gereja. Meskipun yang membuatnya semakin marah adalah ekspresi tidak berperasaan di wajah kerumunan di sekitarnya, tampaknya tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lihat. Sial, teriak Nightingale di lubuk hatinya, bukankah menurutmu kau berubah menjadi tipe orang yang paling dibenci kami para penyihir? Ini hanya alat, yang kadang-kadang akan digunakan untuk menghukum gadis nakal yang tidak mau mendengarkan. Menjelaskan cara acuh tak acuh, dan kamu, Nightingale, apakah orang seperti itu yang perlu dihukum, atau haruskah aku memanggilmu Veronica? Terlahir dalam keluarga bangsawan, direduksi menjadi penyihir, tetapi masih memikirkan cara memanjat hierarki sosial. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu mengecewakanku. Ketika Wendy menyelamatkanmu dari cengkeraman aristokrasi, kupikir kamu akan berdiri kokoh di sisi kami, asosiasi kerja sama penyihir. Tapi, lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Kapan kita akan segera temukan Gunung Suci? Anda ingin menghentikan kami mencapai tujuan kami. Cara menggelengkan kepalanya dan tertawa keras, tapi kemudian melanjutkan, mencoba untuk membawa kami bersaudara bersamamu ke pangeran. Apakah kau ditahan terlalu lama dan sekarang perbudakan telah mengakar dalam dirinya ke dalam dirimu, sehingga kau hanya bisa hidup ketika Anda menemukan untuk diri Anda sendiri seorang guru, atau apakah Anda hanya ingin menjualnya kepada para bangsawan, sebagai imbalan untuk menerima posisi yang baik untuk diri Anda sendiri? Semua yang saya lakukan adalah untuk saudara perempuan saya. Nightingale harus menelan amarahnya, setelah semua berteriak tidak ada artinya, jadi dia berkata dengan tenang, saya harap tidak ada yang harus mati selama hari kebangkitan mereka, berharap mereka dapat hidup tanpa khawatir di mana mereka mendapatkan pakaian dan makanan untuk mereka.
kehidupan sehari-hari. Aku tidak pernah bermaksud menghentikan rencanamu, tetapi kami para suster harus memiliki hak untuk bebas memilih cara hidup kita sendiri. Saat ini kota perbatasan sedang mengalami perubahan yang luar biasa, aku bahkan membawa rencana pembangunan mesin uap. Itu bisa beroperasi sendiri, dengan kekuatan yang hampir tak terbatas. Dengan mesin semacam ini, air di dalam tambang dapat langsung dipompa keluar, sehingga orang tidak perlu melakukannya setiap hari lagi. Cara mencibir sekali lagi dan bertanya dengan nada merendahkan, apakah kamu membicarakan ini? Dia berbalik dan menarik gulungan dari tumpukan perkamen dan menggulungnya, sehingga semua orang bisa melihatnya. Meskipun saya tidak mengerti semua yang dilukis di perkamen ini, tapi siapa yang akan percaya bahwa sekelompok besi dingin yang mati bisa disatukan sehingga bisa bekerja secara mandiri seperti makhluk hidup? Apa menurutmu kita semua adalah anak-anak berusia 3 tahun? Dia berjalan ke depan tungku dan melemparkan gulungan itu ke arang. Tidak, teriak Nightingale dengan sia-sia, hanya mampu menatap kosong sementara cetak birunya berubah menjadi abu di dalam anglo. Kesabaran saya telah habis, saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Sementara dia mengancam Nightingale, cara mengeluarkan tusuk besi dari tungku, yang ujungnya sudah berubah menjadi merah terang karena panas. Jika Anda mengaku bersalah di depan semua saudara perempuan Anda dari Asosiasi Kerjasama Penyihir, mengakui bahwa Anda telah disihir oleh aristokrasi, saya dapat mengampuni hidup Anda, tetapi cambukan tidak dapat dihindari. Bagaimanapun ini akan menjadi pelajaran Anda untuk bekerja sama dengan musuh. Tapi jika kamu masih keras kepala, aku harus menggunakan tusuk besi ini untuk menusuk hatimu, memaku tubuhmu di tiang pancang, sehingga semua orang dapat belajar dari kesalahanmu. Setelah menunggu sedetik dia berkata, jangan lewatkan tawaran belas kasihanku yang terakhir, katakan sekarang bagaimana keputusanmu. Memegang setrika lebih dekat ke Nightingale, sehingga dia bisa melihat lebih baik, memegangnya begitu dekat sehingga dia bahkan bisa merasakan panas terik datang dari ujungnya. Jika dia masih menjadi dirinya yang pengecut dari sebelumnya, dia akan membungkuk dan mengaku kalah. Tapi dia sudah mengucapkan selamat tinggal pada dirinya yang dulu, tidak lagi menjadi gadis pemalu itu. Sekarang dia adalah Nightingale, seorang penyihir yang kuat, bahkan di depan kematian dia tidak akan menyerah. Jadi dia hanya memejamkan mata, menunggu kedatangan saat-saat terakhirnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi gambar Roland muncul di depan matanya. Berhenti. Tiba-tiba teriak seseorang, sesaat Nightingale ragu-ragu, tapi kemudian dia membuka matanya. Nightingale dapat melihat bahwa Wendy keluar dari kerumunan dan berkata kepada Cara, mentor, lihat kain putih yang melingkari lenganmu. Kami sudah mengalami begitu banyak kematian, apakah Anda benar-benar ingin menambahkan satu lagi? Apa, bahkan kamu ditipu olehnya? Bangun, Wendy. Apa yang dia katakan itu semua bohong. Saya tidak tahu. Wendy menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, aku tidak bermaksud untuk pergi bersamanya ke kota perbatasan, tapi menurutku salah satu hal yang dia katakan adalah benar. Kita para sister seharusnya memiliki hak untuk dengan bebas memilih cara hidup kita sendiri. Dia berbalik dan dengan keras bertanya kepada kerumunan, siapa di antara kamu yang ingin pergi bersamanya? Tidak ada orang di antara kerumunan yang menjawabnya, adegan itu menjadi sunyi. Jadi tidak ada masalah saat dia pergi sendiri. Kata Wendy, dia tidak menyakiti Asosiasi Kerjasama Penyihir, jadi aku benar-benar tidak bisa melihatmu membunuhnya. Nightingale telah sepenuhnya memahami arti kata-kata Wendy. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih di dalam hatinya. Bahkan Wendy tidak sepenuhnya percaya apa yang dia katakan. Jadi karena ini dia tetap diam ketika dia membutuhkan bantuannya ketika mencoba meyakinkan semua orang. Tapi dia masih penyihir yang baik hati dan perhatian. Bahkan jika dia tidak setuju dengan sudut pandangnya, dia masih akan mengulurkan tangan membantu. Setelah komentar Wendy, beberapa suara bisikan terdengar dari dalam kerumunan, dan kemudian beberapa orang berbicara untuknya. Ya, karena dia ingin kembali ke dunia sekuler, biarkan saja dia pergi. Gereja dan rasa sakit telah mengambil begitu banyak suster dari kita. Mentor yang terhormat, tolong pikirkan tentang hukumannya sekali lagi. Semuanya tutup mulut. Cara mengamuk dan berteriak, jika aku membiarkannya pergi, apa yang akan kita lakukan ketika Nightingale kedua atau ketiga muncul? Juga jika dia menjual posisi camp kita kepada gereja, maka kita tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Suara-suara itu tidak mereda, jadi dia mengangkat lengannya untuk memukul Nightingale dengan tusuk besi. Tapi Wendy selangkah lebih cepat, menghasilkan hembusan angin yang kuat, melempar Cara ke tanah dan menghentikan usahanya yang menyerang. Kemudian dia melempar koin ke udara, mengangkat dan melambaikan tangannya,
mengarahkan aliran udara yang cepat untuk membungkus koin dan menembakkannya ke arah Nightingale. Ketika aliran udara mendekati Nightingale, itu langsung menghilang. Namun koin itu masih mempertahankan kecepatannya, secara akurat mengenai liontin pembalasan dewa di sekitar leher Nightingale. Batu transparan dan prismatik mengeluarkan suara hantaman dan langsung pecah. Pengkhianat. Cara berteriak dengan marah sambil berdiri dari tanah. Wendy dan Anne termasuk dalam lingkaran dalamnya dan merupakan tangan kanannya, tetapi sekarang salah satu dari mereka telah mengkhianatinya. Karena marah dia melempar seekor ular bayangan yang terbang dengan mulut terbuka ke arah Wendy, menggigit punggung tangannya dengan ganas. Pada saat ini tali-tali itu jatuh ke tanah, masih mempertahankan formasi penutupnya di sekitar tiang, hanya Nightingale yang tidak lagi berada di tempatnya, terikat pada tiang. Saat memikirkan kemampuan Nightingale, cara merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia langsung mengerahkan semua sihirnya, menciptakan ular ajaib, berkilau dengan semua variasi warna yang mungkin, yang kemudian mengalir keluar dari dadanya. Memerintahkan mereka untuk membentuk dinding, dia sendiri bergegas mundur, tapi Nightingale masih lebih cepat darinya. Hanya satu langkah. Setelah satu langkah, dia sudah muncul di belakang cara. Menyodorkan tangannya ke depan, palu besi, yang seharusnya menembus jantungnya sendiri, langsung menembus tubuh cara. Rilis Statwitch Chapter 59. Mentor yang terhormat, ketika mereka melihat cara jatuh, semua penyihir di sekitarnya mulai panik. Idiot, ahem. Cara mencoba menutupi luka dengan tangannya, dia tidak bisa lagi merasakan bagian bawah tubuhnya, cepat, pergi dan bunuh pengkhianat untukku. Namun, saat itu Nightingale yang menggendong Wendy sudah berubah menjadi kabut yang memudar. Ketika mereka tiba kembali di pertigaan jalan, Nightingale menyadari bahwa Wendy telah jatuh pingsan dan lengannya menjadi hitam, racun menyebar di dalam dirinya. Sekarang, tidak ada keraguan diizinkan dan setiap detik dihitung. Dia mengertakkan gigi, merobek lengan baju di sekitar lengan Wendy yang terluka, lalu menggunakannya untuk mengikat lengan itu sekencang mungkin. Kemudian, dia mengeluarkan belati dari sol sepatu botnya, dan membuka luka Wendy. Setelah kurang dari setengah jam kemudian, dia telah memotong lengan Wendy. Selama lengannya tidak dipotong, Nana akan bisa menyembuhkannya. Ketika dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan, Nightingale mengeluarkan 2 tali dan mengikat Wendy di punggungnya. Selama Nightingale bisa membawa Wendy ke kota perbatasan hidup-hidup, Nana akan bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Tapi untuk membuatnya tetap hidup begitu lama, mungkinkah? Dia sendiri sudah membutuhkan waktu 3 hari dalam perjalanan ke sini, tapi sekarang sambil menggendong seseorang dia secara alami membutuhkan lebih lama. Jika dia pergi lebih cepat dan tidak sengaja meluncur di jalan setapak, dia tidak yakin apakah dia bisa naik lagi. Lengan Wendy masih kehilangan darah, dia tidak akan pernah bertahan 3 atau 4 hari, tapi Nightingale tidak punya pilihan lain. Dia tidak akan pernah bisa meninggalkan Wendy, lagi pula, dia hanya terluka karena dia. Apakah Anda memerlukan bantuan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar entah dari mana. Nightingale ketakutan dan hampir secara bersamaan membuka dunia kabutnya sendiri, dan mengambil posisi bertahan. Namun, tidak ada orang di depannya. Kamu tidak perlu gugup, aku tidak datang untuk berkelahi. Saat Nightingale mendongak, dia benar-benar bisa melihat seseorang terbang di udara. Lalu, dia bertanya, bingung, kamu siapa? Nama saya Lightning. Saya baru saja bergabung dengan Asosiasi Kerjasama Penyihir baru-baru ini. Karena saya selalu pergi, wajar jika Anda tidak mengenal saya. Dia mencoba tersenyum dengan mudah, namun, aku mengenalmu, Nightingale yang terkenal, Shadow Assassin. Apakah cara mengirimmu? Tidak, jangan salah paham. Lightning perlahan turun ke bawah, meletakkan kakinya di bumi pada akhirnya, aku ingin pergi denganmu. Nightingale tidak percaya apa yang dia dengar jadi dia bertanya, apa? Kamu berkata, kita harus memiliki hak untuk bebas memilih cara hidup kita sendiri. Lightning berhenti sejenak dan kemudian berkata, aku memilih untuk pergi denganmu, sesederhana itu. Apa yang? Nightingale benar-benar kecewa dengan reaksi saudara perempuannya, bahkan Wendy belum sepenuhnya percaya padanya, tapi sekarang gadis di depannya ini, dia sebenarnya masih anak-anak, sekitar 14 atau 15 tahun, seperti Nana. Dia memiliki rambut pirang pendek yang segar dan rapi, wajah penuh semangat, dan ucapan dan kepercayaan diri yang tidak sesuai dengan usianya. Juga, dia tidak memakai seragam Asosiasi Kerjasama Penyihir yang biasa. Sebaliknya, dia mengenakan satu set celana panjang yang disesuaikan dengan preferensi pribadinya, dengan banyak saku dan tambalan.
Ini juga bisa dikatakan tentang jaket kulit antiknya. Bagian terakhir dari pakaiannya adalah ikat pinggang yang tampak kasar yang diikat di pinggangnya, hanya Tuhan yang tahu di mana dia mengambilnya. Sekilas, ini terlihat seperti pakaian pria. Kamu bilang ada mesin yang mengeluarkan asap hitam dan putih, dan kamu juga bisa membuat batu dari bubuk abu-abu dan bahkan membuat bubuk yang memecah gunung dengan ledakan yang menggelegar. Aku ingin melihat semuanya. Lightning pun berbicara dengan penuh semangat. Saya bertekad untuk menjadi seorang penjelajah yang tentunya hanya pergi ke tempat-tempat menarik. Alasan macam apa ini? Nightingale terkejut, dan dia tidak bisa bersuara, tetapi bahkan dalam kesadaran seperti ini dia masih bisa mengatakan bahwa Lightning tidak berbohong. Saya tidak mengerti. Jika Anda ingin menjadi seorang petualang, mengapa Anda meninggalkan asosiasi kerjasama penyihir dan bergabung dengan saya? Bukan seorang petualang, saya ingin menjadi seorang penjelajah. Petir menekankan, saya bukan salah satu dari mereka yang hanya didorong oleh uang, yang mengatakan bahwa mereka adalah pengambil risiko, tetapi kenyataannya hanya melakukan pekerjaan kotor orang lain. Penjelajah hanya bertindak karena minat. Apakah Anda bertanya mengapa saya tidak ingin bersama asosiasi kerjasama penyihir? Jelas Lightning dengan percaya diri, yang mencari gunung suci, yang seharusnya menjadi impian setiap penjelajah. Cara tidak memahami semangat petualangan, dia sepenuhnya tenggelam dalam buku tua, hanya melihat di sepanjang jalan untuk karakteristik dijelaskan dalam buku kuno. Dia berjalan melalui pegunungan hanya mencari dua pilar lapuk yang muncul dari tanah. Jika ini cara dia melakukannya, dia tidak akan pernah menemukan gunung suci yang sebenarnya. Ayah saya selalu menekankan pada poin bahwa seorang penjelajah harus dengan jujur mencatat semua yang mereka lihat saat mencari kuda yang bagus dengan hanya menggunakan gambar. Begitulah cara seorang penjelajah harus menangani masalah ini. Meskipun Nightingale ingin sekali mengetahui ayah seperti apa yang akan mengajarkan ide-ide seperti itu dan membesarkan seorang putri yang sangat aneh, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk mengobrol. Bagaimanapun, nyawa Wendy terancam. Karena dia tidak bermaksud menyakiti, penolong tambahan akan dihargai. Pada akhirnya Nightingale hanya bertanya, kemampuanmu terbang. Baiklah, Lightning mengangguk dan berkata dengan bangga, aku bahkan bisa menggendong kalian berdua, dan mengalir ke depan selamanya, seperti angin. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Nightingale memastikan bahwa Wendy terikat kuat ke punggungnya dan kemudian dia memegang bahu Lightning, dan melingkarkan tangannya di dada Lightning. Sangat berat. Petir menggertakkan giginya, dan perlahan naik ke atas, kurasa kita mungkin tidak akan secepat angin. Jadi, mereka memulai perjalanan bentuk aneh mereka. Saat Lightning habis, dia akan digendong oleh Nightingale, yang membawa semua orang melewati dunianya yang berkabut. Ketika Lightning pulih secara fisik, Nightingale kemudian akan naik ke punggung Lightning, sehingga dia bisa terbang ke depan lagi. Ketika keduanya kelelahan dan terpaksa beristirahat, Nightingale akan meluangkan waktu untuk menanyakan beberapa pertanyaan mendasar, misalnya, siapa ayahnya, atau situasi dengan keluarganya. Lightning mengatakan bahwa ayahnya adalah penjelajah terhebat di dunia dan dia bahkan melakukan perjalanan melintasi lautan. Dia memiliki armada layar samudera dan dengan sayang dipanggil Guntur oleh krunya. Namun, dia telah kehilangan ibunya ketika dia masih sangat muda, jadi dia tidak memiliki banyak kenangan tentangnya. Saat dalam perjalanan laut, kapalnya kandas dan terbalik saat badai. Petir beruntung dan dilarikan ke sebuah pulau oleh arus laut, tetapi dia kehilangan semua kontak dengan ayahnya. Di pulau itu, Lightning menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan ayahnya untuk bertahan hidup, hampir menghabiskan 2 bulan sendirian di pulau itu sebelum dia bangun selama musim dingin. Dengan kemampuan barunya dia terbang ke barat melintasi saluran di sebelah selatan Gray Castle. Setelah melalui banyak kemunduran, dia akhirnya bergabung dengan asosiasi kerjasama penyihir. Dia merasa bahwa selama dia berpegang pada penjelajahan, suatu hari dia akan dapat menemukan keajaiban dan melihat ayahnya lagi, selama dia masih hidup. Nightingale tidak mendapatkan banyak informasi berguna dari dialog ini. Kemampuannya hanya dapat digunakan untuk membedakan jika pihak lain berbohong, tetapi dia tidak dapat menentukan keaslian konten yang diucapkan. Dengan kata lain, selama orang lain mengatakan bahwa matahari itu persegi dan tidak meragukannya, kemampuannya akan tetap menunjukkan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Namun, sebenarnya ada beberapa informasi yang bisa disimpulkan. Misalnya, dia pasti dilahirkan di keluarga kaya, keluarga yang berjuang melawan kemiskinan tidak akan punya waktu untuk menjelajah. Fakta bahwa ayahnya memiliki armada laut juga konsisten dengan penilaian ini. Oleh karena itu, identitas asli Thunder mungkin adalah seorang pengusaha penyeberangan lautan yang kaya.
Petir memiliki rambut pirang, tidak seperti keturunan kerajaan di daratan dan lebih seperti orang-orang laut dari seberang fiord. Wendy terbangun beberapa kali. Selama waktu-waktu ini, Nightingale akan selalu mencoba untuk membiarkannya minum air sebanyak mungkin, tetapi setelah minum, dia kehilangan kesadarannya lagi. Nightingale bisa merasakan suhu tubuh Wendy semakin rendah. Ini membuat Nightingale merasa semakin cemas. Keduanya tidak memiliki alternatif lain selain bergegas, dan jalur yang biasanya memakan waktu 3 hari itu membutuhkan waktu 1,5 hari untuk mereka selesaikan. Di pintu masuk, kuda-kuda yang ditinggalkan pangeran untuk mereka masih terikat di tanah, dan tumpukan jerami di depan mereka masih setengah dimakan. Nightingale menaiki satu kuda sambil membawa Wendy dan membiarkannya berlari, diikuti oleh Lightning saat dia bergegas tanpa henti menuju kota perbatasan. Rilis Statwitch Chapter 60. Perekrutan milisi kedua kota perbatasan berjalan jauh lebih lancar daripada yang pertama. Lagi pula, selama musim dingin, makanan dijatah sehingga para anggota milisi akan diberi makanan yang lebih banyak dan lebih baik. Pada hari kunjungan mingguan, akan ada banyak tentara yang secara diam-diam akan mentransfer roti dan daging, yang telah mereka simpan selama seminggu, kepada orang yang mereka cintai. Roland menyuruh Carter dan Iron Axe untuk mengabaikan masalah ini, karena ketika orang yang mereka cintai dengan senang hati tinggal di rumah dengan makanan, mereka pasti akan memberitahu tetangga mereka di mana mereka mendapatkannya. Ini akan menjadi contoh sempurna dari rekomendasi dari mulut ke mulut, yang dilakukan oleh milisinya. Percakapan antar tetangga jauh lebih efektif daripada informasi yang diumumkan oleh balai kota. Pada titik ini, sebagian besar daerah perkotaan di kota sudah mengetahuinya, milisi yang mulia tidak hanya dibayar dengan baik, tetapi juga akan makan 3 kali sehari. Selain itu, pertarungan dengan binatang iblis tampaknya tidak begitu berbahaya seperti yang diperkirakan sebelumnya. Jadi selama perekrutan kedua, ada lebih banyak kandidat daripada yang pertama, dan bahkan penduduk dari distrik yang lebih baik datang untuk mendaftar. Jumlah orang yang memenuhi persyaratan jauh lebih tinggi dari yang diharapkan Roland, jadi perekrutan kedua menerima 200 anggota baru yang akan dilatih oleh Carter selama hari kerja. Ketika klakson dibunyikan, anggota baru juga akan bergegas ke dinding untuk berdiri sebagai pasukan tambahan yang siaga. Kepala Ksatria dan asisten menteri mengajukan beberapa keberatan, seperti bahwa pada titik ini kelompok milisi baru tidak memenuhi syarat untuk melawan binatang iblis, atau bahwa unit yang baru direkrut memiliki lebih dari 2 kali jumlah tentara dari unit pertama. Yang tidak perlu, peningkatan jatah makanan dan gaji masyarakat umum akan meningkatkan pengeluaran keuangan mereka, tetapi meskipun demikian, jika mereka memberikan lebih banyak bangsawan emas mereka tidak akan mencapai efek yang signifikan. Namun, Roland tetap pada keputusannya meskipun orang-orang ini tidak siap untuk berurusan dengan binatang iblis. Namun dia tidak berani memberitahu anak buahnya tentang rencana yang dia buat. Tidak ada yang diizinkan mengetahui bahwa dia bermaksud menyerang benteng Duke. Jika dia memberitahu mereka tentang idenya sekarang, dia takut Barov dan Carter akan menganggapnya sama sekali tidak dapat diterima. Perbedaan antara benteng Longsong dan kota perbatasan terlalu besar. Sebagai benteng perbatasan resmi kerajaan Grey Castle, temboknya setinggi 10 kaki, dan dibangun bata demi bata oleh tukang batu. Dengan pasukan pribadi Duke dan tentara pribadi 6 keluarga bangsawan dan juga tentara kota itu sendiri, mereka dapat memobilisasi lebih dari 1.000 tentara. Secara teori, tidak mungkin memenangkan pengepungan ketika seseorang hanya bisa mengandalkan 300 pasukannya sendiri, bahkan jika mereka dilengkapi dengan senjata lintas era. Dan karena batu pembalasan dewa, para penyihir tidak bisa digunakan sebagai regu pembunuh, Roland telah mengkonfirmasi hal ini beberapa kali dengan Nightingale. Duke Rian dan orang-orang penting dari 6 keluarga akan membeli batu-batu ini, tidak menyisakan apapun untuk disisihkan, tentu saja, bagi dunia luar pembelian ini disebut sumbangan. Jika seseorang ingin membeli batu seperti itu, mereka harus menyumbangkan beberapa lusin bangsawan emas. Melarang kekuatan penyihir dalam jarak tertentu adalah senjata paling ampuh melawan apa yang disebut sebagai budak iblis dan merupakan sumber pendapatan tahunan terbesar bagi gereja. Roland hanya memiliki peluang saat itu adalah pertarungan lapangan terbuka. Berkat era ini, sebagian besar tentara direkrut sebelum pertempuran. Jadi jika Tuan tidak ingin pasukannya melarikan diri di tengah jalan, dia diharuskan bepergian dengan pasukannya, yang akan memberikan kesempatan sempurna untuk menerapkan rencana pemusnahan Roland. Namun, dia masih tidak yakin bagaimana dia bisa memanfaatkan kesempatan ini. Lagi pula, pengalamannya tentang taktik perang hanya datang dari film dan karya televisi, atau cerita sejarah, jadi dia sendiri tidak punya pengalaman. Pada akhirnya, dia berpikir bahwa karena dia tidak memahaminya,
dia harus terlebih dahulu melakukan hal-hal yang dia kuasai. Roland ingin berbaring sedikit dan meninggalkan kantornya untuk berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya. Mesin uap 2 dirakit dan berdiri diam di tengah lapangan. Sekilas, mesin uap baru terlihat jauh lebih bersih dari sebelumnya, dan tanda pengelasan tidak lagi tidak rata seperti sebelumnya. Karya agung ini dimungkinkan berkat kemampuan baru Ana. Api hijaunya bisa mengebor ke celah terkecil untuk pengelasan, memungkinkan bagian-bagian individu lebih cocok daripada di masa lalu. Namun, perbedaan terpenting antara mesin uap 2 dan mesin uap lama bukanlah tampilan keseluruhan, tetapi integrasi pengatur sentrifugal. Rangkaian pertama dari sistem kendali otomatis dan sistem umpan balik dalam sejarah manusia dapat dianggap sebagai tonggak penting. Struktur Gubernur Roland sangat sederhana, terdiri dari 2 bola besi yang dihubungkan dengan tali ke batang utama. Sekilas memang seperti capung bambu yang dimainkan anak-anak semasa kecil. Jika seseorang dengan cepat menggosok tiang bambu tersebut, maka kedua bilah yang berputar tersebut akan terpaksa otomatis naik karena adanya gaya sentrifugal. Untuk gubernur, padanan untuk kipas adalah 2 bola besi. Ketika mesin uap bekerja, batang utama akan digerakkan untuk berputar, dan ketika output meningkat terlalu tinggi, bola akan berputar lebih cepat, secara bertahap meningkatkan ketinggiannya di bawah pengaruh gaya sentrifugal, penutupan katup sedikit demi sedikit. Ketika output menurun, kecepatan bola juga akan menjadi lebih lambat, menurunkan posisinya di bawah pengaruh gravitasi, sehingga meningkatkan output katup lagi. Ini selalu menjaga mesin uap berjalan pada tingkat daya yang relatif tetap. Dengan kontrol kecepatan, sekarang memungkinkan untuk membiarkan mesin uap 2 mengambil alih beberapa tugas pemrosesan yang lebih canggih. Roda gigi yang diproduksi oleh pandai besi dikirim dan ditempatkan dengan rapi di sudut gudang. Melihat mereka dengan perspektif lini produksi industri, tidak satu pun dari roda gigi ini yang dapat disebut memenuhi syarat untuk dikerjakan dan semuanya akan dimasukkan ke dalam kotak yang rusak, menunggu untuk didaur ulang. Tetapi dalam hal usia ini, itu adalah karya seni yang langka, desain roda gigi yang tidak beraturan diciptakan dengan rasa harmoni. Roda gigi yang telah dibenamkan lemak babi memancarkan kilau logam yang unik. Selain persneling yang diproduksi, tukang kayu yang bertanggung jawab atas perencanaan juga sudah membangun pondasi serta bagian lain yang sudah dipersiapkan. Dia membiarkan penjaga pintu memanggil Ana agar mereka bisa mulai mengumpulkan penggerek bertenaga uap pertama bersama-sama. Mereka memulai rencana Roland, yang menurutnya rencana paling efektif untuk memproduksi senapan secara massal. Mengandalkan hanya pandai besi yang harus melumpuhkan tong secara manual sangat memakan waktu, tetapi juga sangat membosankan bagi pandai besi itu sendiri. Sekarang, dia hanya perlu mengeluarkan sebatang besi dan dia bisa langsung mengebor laras itu dengan penggerek. Jadi dalam satu hari, dia bisa menghasilkan lebih dari 10 barel. Pada saat yang sama, dengan mengganti kepala, mesin bor tidak hanya dapat digunakan untuk memotong tetapi juga untuk mengukir senapan. Dengan flintlock yang ditembakkan, akurasi tembakan akan lebih ditingkatkan. Karena itu, dia yakin bahwa sebelum akhir musim dingin, kedua kelompok milisi, yang berjumlah hampir 300 orang, semuanya dapat dipersenjatai dengan senapan. Namun, Roland tidak dapat menjamin bahwa pasukannya dapat dengan tenang memuat, membidik, dan menembak target mereka di hadapan para ksatria yang menyerang. Lebih realistis untuk berpikir bahwa mereka lebih suka menjatuhkan senjata mereka, berbalik, dan melarikan diri. Bagaimanapun, waktu pelatihan kedua pasukan itu terlalu singkat, mereka tidak memiliki pengalaman bertempur melawan manusia lain. Jadi, dia harus mengeluarkan senjata yang lebih kuat ke medan perang, senjata yang bisa mengalahkan musuh bahkan sebelum mereka bisa memulai serangan mereka sendiri. Itu artileri. Sebagai dewa perang dalam sejarah peperangan manusia, kehancuran dan pencegahan yang dibawa oleh artileri tidak dapat direproduksi dengan senjata. Artileri medan seberat 6 pon memiliki jangkauan untuk menyerang sisi lain bahkan sebelum mereka bisa berkumpul. Tentara campur aduk di era ini pasti tidak akan mampu mempertahankan disiplin dalam pertempuran sambil terus-menerus diserang. Selama dia bisa mendapatkan 3 atau 4 senjata lapangan, musuhnya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyerang. Roland mengikuti rencana langkah demi langkah, dengan mesin penggilingan manualnya, yang dapat digunakan untuk memproses perangkat kemudi yang dapat digunakan. Dia akan dapat menghasilkan mesin uap 2 yang dapat dikontrol kecepatannya, dan dengan mesin ini dia dapat membuatnya sendiri bor. Dengan steam boring, dia akan mampu mengolah berbagai laras senapan dan laras meriam. Masih ada setidaknya 2 bulan hingga akhir bulan setan, jadi selama rencananya berjalan lancar, milisi kota perbatasan akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Duke dalam pertempuran penuh.